ada juga manusia nih kan seperti ini ya. Kita bicara fokus ini aja. Ini seorang ini siapa? Seorang, karena di sini Yesus mengatakan, dia bilang, akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Nih saya lingkari. Siapa? Ini saya belum mencari jawaban, belum menyampaikan pendapat ini. Ini seorang ini siapa? Ini kita harus kaji siapa ini yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nanti kita bahas menyertai kamu ini apa? Apakah dia selalu bersama kita atau pengajarannya? Nah, nanti akan terjawab. Kemudian, yaitu roh kebenaran. Nah, kita garis bawahi lagi nih. Siapa roh kebenaran yang selalu bersama seorang penolong ini kan gitu. Bahasanya mudah nih. Roh kebenarannya siapa gitu yang bersama seorang penolong ini? Kalau jelas kalau seorang penolong ini adalah merujuk kepada orang, pribadi orang, bukan makhluk lain. Ini manusia berarti. Nah, yang di sini dikatakan yaitu roh kebenaran. Seorang penolong yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia dan sebab apa? Dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia seperti ia menyertai kamu. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Pertanyaan saya ini, siapa seorang ini? Pasti orang nih. Dan apa maksudnya dengan dihubungkan dengan roh kebenaran? Ini harus kita uji. Tapi kalau saya mengajari langsung, nanti saya persepuluhan saya gimana gitu ya kan? Pak Robert, silahkan Pak Robert. Silahkan. Ya, terima kasih, panjang sekali ya. Tapi saya tanggapi aku sedikit. Panjang-panjang Pak Robert. Diskusi dan menyimpulkan gitu, itu yang menyimpulkan. Tapi ya masih ada pertanyaan siapa ya? Itu masih saya hargai. Sebelumnya saya itu menanggapi tadi Pak Cinta itu, dia terlalu panjang, bukan lagi diskusi, itu tadi khotbah ya. Banyak sekali pertanyaannya. Saya meneruskan apa yang dia bilang tadi itu, sampai saya jadi lupa panjang banget. Tapi saya diam aja tadi. Ini mah bukan orang diskusi ini, tapi orang khutbah ya. Tapi ya khutbahnya nggak paham dengan paham kami ya. Oke, saya hargai Pak Anggur Asam. Pak Anggur Asam kan menanya, siapa ini seorang penolong ya? Nah, jadi ini itu seorang penolong itu maksudnya si roh kebenaran atau Roh Kudus. Kan nggak mungkin tulis seekor penolong kan? Nah, jadi itu Roh Kudus kan bukan seorang sebenarnya. Kalau ditulis seekor nggak enak, jadi ditulis seorang supaya kita paham. Maksudnya Roh Kudus itu bukan orang, itu roh kebenaran. Itu siapa itu seorang penolong? Dijelaskan di ayat 17, yaitu roh kebenaran. Nah, gitu kan? Berarti dia bentuknya roh, bukan daging, bukan apa. Nah, jadi saya jawab, jadi seorang penolong itu yang dimaksud adalah Roh Kudus. Nggak mungkin ditulis Roh Kudus seekor ya. Jadi untuk supaya kita ngerti, itu kata ganti aja ya. Jadi Roh Kudus nggak dibilang kalau aslinya ya nggak bisa dibilang seorang dia kan. Roh namanya, dia roh ya. Nah, jadi yaitu Roh Kudus itu roh kebenaran. Roh itu bentuk roh, tidak bisa kelihatan. Makanya dunia tidak mengenal dia, karena dunia tidak mengenal, maksudnya dunia orang-orang nggak percaya ya. Tapi kalau kami kenal sama dia, lalu ya itu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia ya. Memang banyak ya, sampai saat ini dunia tidak menerima Roh Kudus. Saya mau jawab yang tadi dia bilang, yang sebelum Pak Cinta bilang ya. Jadi sebelum saya teruskan ini, saya mau ini tadi ada yang saya tangkap dari Pak Cinta mengatakan ke orang Kristen punya Roh Kudus, tapi buktinya ada yang membunuh, ada yang mencuri, yang berdusta, bersaksi dusta dan macam-macam. Itu saya mau jawab itu dulu ke dia, yaitu memang kita orang Kristen, bukan orang Kristen semua orang ada Roh Kudus, tapi ya dia mau terima atau tidak. Kalau dia terima, dia pasti akan disetir atau dikuasai oleh Roh Kudus. Roh Kudus kan membimbing, nggak boleh orang berbuat dosa apa segala macam. Tapi tinggal tergantung kita pribadi mau nerima nggak Roh Kudus mau membimbing kita, itu jawabannya ya. Kalau ada orang Kristen masih membunuh, mencuri, berbohong, berarti Roh Kudus yang ada di dia nggak pakai gitu ya, dia nggak terima, dia buang gitu kan. Tapi kalau orang Kristen yang sejati, pasti Roh Kudus itu tetap diizinkan
tinggal bersama dia untuk apa sih tugasnya Roh Kudus ada di 14 kalau nggak salah, di 15 ya kalau nggak salah, itu dia akan membimbing, menolong, menginsapi. Itu tugasnya Roh Kudus. Tapi tergantung kita mau nerima dia atau tidak. Gitu kan. Nah, jadi Pak Robert. Roh Kudus itu adalah Roh kebenaran itu adalah Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran yang dunia tidak mengenal dia, tidak menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Lalu Yesus bilang, tetapi kamu, ini kan dia tujuan pada murid kan, pada abad 1 itu kan. Iya. Itu kan, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi si Roh Kudus itu tetap menyertai murid-muridnya. Ya, kalau kita mau menuju kepada orang Oke, Pak Robert. ya, jadi tidak mungkin itu murid-murid Yesus di abad 1 itu udah Yesus bilang mereka mengenal dia. Kamu mengenal dia, ya mengenal dia. Mereka sudah belajar hidup bersama selama 3 tahun setengah ya, jadi tahu siapa itu. Dan mereka nggak bantah ya. Iya, itu maksudnya. Lalu aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Jadi Yesus tidak akan meninggalkan walaupun Yesus sudah terangkat ke langit kan, dia janji itu. Dia tetap akan datang dalam bentuk roh. Bukan lagi daging, bukan lagi yang mereka lihat setiap hari bisa dipegang, didengar. Yesus menyertai kami sampai akhirnya. Sudah Pak Robert ini jadi Pak Robert yang ceramah nih, nanti dibilang Bang Erik, nanti di Bang Cita Salawat nih bantian ceramah. Iya, Minggu. Sebentar lagi saya bilang di gereja mungkin. Kita bukan hari Minggu. Lanjut. Ya, lanjut. Sudah ya, oke, jadi gini Pak Robert. Apa lagi pertanyaan? Oke Pak Robert. Tadi Pak Robert menyimpulkan bahwa seorang penolong ini adalah bentuknya roh, kan gitu. Dan Anda Pak Robert pun menyimpulkan roh kebenaran ini Roh Kudus. Kita harus uji. Yesus roh bukan? Yesus yang sudah terangkat ke dunia udah Saya tanya bukan yang terangkat ini. Yesus ini roh atau apa? Yohanes 4 ayat 24, Allah ini roh, Tuhan ini roh. Nah, Yesus ini roh atau daging? waktu dia diduga dia menggunakan daging. Oke, baik. Ini kan yang di Yohanes 1 ayat 14. Iya. Itu menggunakan daging supaya bisa dilihat. Jadi, baik. Jadi kesimpulannya Yesus ini adalah daging, bukan roh ya, karena roh ini adalah Allah. Itu kan Yohanes 4 ayat 24. Jadi jangan dicampur-campur. Jadi Kristen ini sudah meyakini bahwa Yesus ini daging, kedagingan, kan gitu. Nah, Yohanes 4 ayat 24 mengatakan Allah itu roh. Iya. Nah, oke ya. Jadi data, jadi nggak usah dibantah gitu. Kalau data tuh nggak usah dibantah gitu ya. Karena saya pun tidak menafsirkan, jelas di sana. Nah, Yesus ini, Pak Robert, saya pastikan Yesus ini roh atau bukan? Yesus kan ada 2 kodrat. Ya. Jangan, saya nggak tanya kodratnya Pak Robert. Makanya supaya kita jelaskan dulu, supaya nggak ditanya tapi bisa jelaskan supaya nggak salah paham. Jawab dulu baru jelaskan Pak Robert. Iya, izin Silakan. Pak Robert ya. Sebelum menjelaskan Pak Robert, saya sapa dulu Bu Leslie. Selamat pagi. Selamat pagi, salam Pak Leslie, selamat pagi. Bapak dari Protestan atau Katolik, Pak? Dari Protestan, NTT. Oke. Bapak sehat? Terima kasih. Sehat. Terima Bapak kasih. Sehat. Terima kasih ya. Semoga Tuhannya Yesus memberkati. Amin. 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 Bagus. Amin. Pak Robert tadi kagak mau. Lihat tuh Pak Leslie, lanjut. Oh, iya. Gua itu nggak paham. Pak Robert itu Wanes kelihatannya, bukan Tritunggal. Jadi dia nggak mau mengaminkan. Itu Aku bahaya. Tritunggal ya. Iya. Kalau yang Pak mengaminkan Leslie, berarti simak dulu Tritunggal. ya, Pak Leslie ya. Pak Robert mau nanggapi dulu ya. Nanti Oke. Pak Leslie bisa Oke. menanggapi. Lanjut Silakan. Pak Robert. Oke, ya, kita lanjut ya Pak Robert ya. Pak Robert, saya tanya, Yesus ini roh atau daging? Yesus manusia daging. Oke, baik, sudah ya. Kita kenal Yesus ini adalah daging. Pasti semua akan menjawab gitu. Karena kalau mengatakan roh, karena akan membantah, mengkontradiksi Yohanes 4 ayat 24 bahwa Allah ini adalah roh, kan begitu. Nah, karena udah jelas di sana Allah ini ada roh, tidak pernah dikatakan Yesus adalah roh, tidak pernah itu. Jadi jangan membuat asumsi atau narasi-narasi yang di luar pengajaran atau Bible. Nah, begitu ya. Nah, di sini kita lihat ya, tadi Yohanes ini ya, saya ulang ya supaya tidak salah paham. Pengajarannya tuh harus
harus terukur gitu. Dan memahami Bible itu harus dengan Bible lagi, memahami ayat dengan ayat lagi gitu Pak Robert. Kalau di Islam begitu Pak Robert. Karena kita tidak boleh menafsirkan ayat kalau memang ayat sudah ditafsirkan. Makanya kitab suci ini tidak akan kontradiksi. Karena penjelasan ayat akan dijelaskan dengan ayat. Nah, Yohanes 14, 16 sampai 17 di sini tentang seorang penolong. Kan kita Pak Robert tidak bisa menjelaskan dengan benar ya. Seorang penolong, yaitu roh kebenaran. Nah, saya lingkari ini ya. Seorang penolong ini roh kebenaran. Ada korelasinya. Ini kepada siapa sosoknya? Pak Robert menyimpulkan ini adalah Roh Kudus. Padahal Roh Kudus dengan roh kebenaran itu beda. Nanti kita uji, saya nanti sampaikan datanya ya. Roh Kudus bukan roh kebenaran bukan Roh Kudus. Nanti saya udah pakai data ya. Saya pakai data. Jadi sabar. Kalau Anda tidak setuju, tentu akan mengcounter saya punya data. Di sini seorang penolong. Ini siapa? Saya belum berani menyimpulkan nih. Karena saya dulu saya di waktu tahun ke-13 ya. Saya 14 lebih perhatikan, materi saya ini. Siapa penolongnya ini? Mengatakan Yesus adalah daging. Berarti bukan roh dia kan? Nah, kita bicara seorang penolong. Seorang penolong ini, Pak Robert, kalau cek ke original text-nya, ini kita kan original text nih. Apa original text di Yunaninya? Parakletos. Oke? Parakletos itu adalah seorang penolong. Nah, masih bertanya nih, siapa sih seorang penolong nih? Apakah Roh Kudus? Apa sosok manusia? Kan gitu. Masih tetap kita tanya. Nih, Parakletos. Oke. Coba kita cek ke Yesus. Kita Yesus cek. Kita cek ke Yesus ya. Sabar. Yesus ini Parakletos bukan? Kan gitu. Nah, jawabannya nanti di sini. Nah, di sini 1 Yohanes 2 ayat 1. Nah, 1 Yohanes 2:1. Kita fokus roh kebenaran itu atau penolong ini seorang roh atau manusia. Di 1 Yohanes 2 ayat 1. Ingat, anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang perantara. Tadi seorang penolong. Ya kan? Tadi seorang penolong artinya parakletos bahasa Yunaninya. Di sini seorang perantara, yaitu pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Yesus adalah daging, bukan roh. Pasti semua setuju. Nah, seorang perantara. Nah, yaitu Yesus. Nah, kita cek seorang perantara ini dalam bahasa Yunaninya apa? Parakletos. Berarti betul yang dimaksud seorang penolong, penghibur tadi adalah manusia. Karena Yesus ini manusia atau daging tadi itu. Nah, berarti yang dijanjikan seorang penolong tadi adalah sosok orang, sosok manusia, sosok yang punya daging, bukan roh. Apalagi Roh Kudus. Karena Yesus pun dikatakan di sini adalah Parakletos. Luar biasa Anggur Asam ini, katanya pintarnya ya, seperti itu ya. Pasti ada orang bisik-bisik nih. Teman-teman ya dicatat ya nih ya. Jadi di Yohanes 2, 1 Yohanes 2 ayat 1, Yesus dikatakan Parakletos juga. Di 1 Yohanes 2 ayat 1, seorang pengantara. Nih, Yesus Kristus di sini jelas. Nah, kira-kira Pak Robert, kalau dengan dua data ini kita sudah mulai mengerucut ini. Berarti kita bisa sedikit membuat kesimpulan, tapi kesimpulannya nanti akan saya tambahkan ya, supaya tidak terlalu panjang. Kesimpulannya bahwa seorang penolong ini adalah sosok manusia, bukan roh. Karena Yesus ini adalah juga seorang pengantara, seorang penolong. Karena menggunakan kata Parakletos. Yesus seorang penolong, seorang juru selamat, seorang perantara. Yesus Kristus. Nah, silakan Pak Robert. Dibelokkan lagi. Terima kasih Pak Robert. Parakletos itu Roh Kudus. Oke, begini ya, Pak Robert, jangan terlalu lama menanggapinya. Nanti Pak Leslie biar ikut menanggapi ya, Pak Robert ya. Iya. Oke, siap, ganti. Mungkin biar ada waktu untuk Pak Leslie. Silakan lanjut Pak Robert dulu ya, Pak Leslie silakan. Jadi
Yesus Kristus emang perantara, tapi dia bukan Parakletos ya. Parakletos itu Roh Kudus. Yesus pengantara antara Bapa dan kita melalui Sang Firman. Yesus kan Sang Firman, Hologos ya. Dia bukan Parakletos. Parakletos Roh Kudus, itu yang saya jawab. Mana ada Yesus itu Parakletos? Yesus itu Parakletos itu roh, berbentuk roh, bukan orang. Coba nanti baca terus nih. Jadi kan kalau kita mau apa jangan lari-lari kemana. Di Yohanes 14 aja dulu. Kita ke Yohanes 14, 15, 16 baru jelas. Siapa itu roh kebenaran itu? Yesus bilang di Yohanes 15 ayat 26 begitu. Jadi jangan baca kan di sini di ayat 17 ya ayat 17 Yohanes 14 ayat 17 ya. Siapa sih itu seorang penolong itu? Yang ayat 17 menyatakan yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia. Kan tidak bisa melihat, dia bukan daging. Roh kebenaran itu bukan daging tuh. Dunia tidak bisa melihat dia. Tahu nggak? Roh kan tidak bisa dilihat. Kemudian dia dan tidak mengenal dia karena nggak bisa kelihatan. Tetapi kamu mengenal dia. Yesus bilang tapi kamu mengenal dia. Maksudnya murid-murid itu mengenal dia dalam bentuk roh. Itu sudah dijelaskan sama di Yohanes 3 ayat 24 itu. Yesus kan udah bilang siapa itu Allah itu roh. Ini kan Yohanes 14, 13 sudah Yohanes 3 sudah menjelaskan apa itu roh. Allah itu siapa? Allah itu roh ya. Nah, Allah yang kami kenal adalah Bapa. Di dalam Bapa itu ada roh, di dalam Bapa itu ada Sang Firman. Itu kalau Tritunggal memahami Allah itu seperti itu, maka itu ada kaitannya semua. Nah, jadi sudah dijelaskan dunia tidak bisa melihat dia. Oke, Pak Robert, mungkin diulang-ulang terus ya dari awal. Mungkin bisa Pak Leslie, mungkin dibantu Pak Leslie. Pak Robert kelihatannya udah bingung dia, tidak bisa menanggapi, hanya mengulang-ulang ayat. Silakan Pak Leslie. Sabar Pak Robert. Gantian ya bentar ya, sabar Pak Robert ya. Lanjut Pak Leslie. Oke, hormat, terima kasih, salam buat saudara semua ya. Jadi saya Tritunggal ya, Protestan. Jadi Abang Robert cerita bahwa Yesus rohnya itu terpisah ya, seperti itu ya. Yesus itu bukan roh kudus. Bukan roh, oke, sudah tutup, sudah jangan bicara lagi. Jadi kalau aku pribadi, Pak Robert itu fisiknya Pak Robert ya, betul ya. Ketika abang menjelaskan, berkata-kata, berkalimat, berbicara itu kan tetap Pak Robert ya. Tadi jawaban abang, betul Pak Robert tadi yang menjawab pertanyaan saya, betul ya. Maksudnya gimana dulu? Coba lanjut dulu terus. Sebentar, aku tanya satu-satu biar jelas ya. Nah gini, saya mau Tadi bertanya kepada saya, bertanya dan menjelaskan. apa namanya? Jawab itu dulu. Abang sendiri atau orang lain? Pak Leslie. Sebentar ya, kita bangun analoginya dulu, baru naik ke atas ya. Nggak, saya mau tanya dulu langsung, nggak usah Bentar, satu-satu dong. Oke, Abang Robert tadi bertanya kepada aku, menjelaskan kepada aku, berkata kepada aku, abang sendiri atau orang lain? Ya saya sendiri. Saya sendiri ya, oke. Abang punya roh tidak? Tunggu dulu Pak. Ini saya mau tanya dulu. Jawab itu, singkat saja, jangan panjang-panjang. Saya punya roh, saya punya pikiran, saya punya tubuh, itu aja. Oke, satu atau tidak? Ya satu. Kok Bapak mau menjelaskan Tritunggal sama saya? Oke, sebentar. Cukup. Satu ya, abang mengaku satu ya. Oke. Bahwa Allah itu dalam Yohanes 1 ayat 1 dan seterusnya, bahwa firman Allah, perkataan Allah itu menjadi manusia. Oke? Abang Robert terjemahkan apa tuh? Tunggu, saya mau tanya dulu ya Pak. Bisa nggak Satu Bapak? enggak? Jawab singkat. Satu atau tidak? Bagaimana? Wah ini Firman Allah, perkataan Allah, kalimat Allah,
menjadi manusia, yaitu dalam Yesus. Satu atau tidak? Saya belum paham ini Bapak. Ini Loh, kita nanti belum jadi kita yang jadi gimana? debat. Nah, aku tanya singkat aja, jawab satu atau tidak. Kalau bilang tidak ya tidak, karena penjelasan abang tadi. Jawab itu. Satu apa maksudnya dalam arti? Bapak mau Tadi, jawab tentang ada logika tadi sudah dibangun, saya, kan? Pak. Saya sering jelasin Tritunggal loh Pak. Pak sudah Robert jujur Pak sebentar. Robert, Pak Robert Jawab jangan, aja, jawab jangan ada satu. dusta di antara Pak Robert dan Pak Leslie. Jujur Pak Robert, lanjut. Enggak, dia nanya satu apa ini? Jawab itu dulu, jawab itu. Jawabnya singkat. Satu apa tidak? Firman Allah menjadi manusia. Perkataan Allah, kalimat Allah itu menjadi manusia. Yohanes 1 dan seterusnya. Perkataan Allah. Bapak aja udah salah yang jadi itu bukan. Udah salah. Oh, jadi tidak mau ya? Nah, Bapak yang jadi manusia itu bukan perkataan, Pak. Jawab satu atau tidak. Jawab itu. Nah, saya mau satu atau tanya tidak. dulu. Yang menjadi Jangan tanya dong. Aku bertanya jawab. Satu atau tidak? satu apa maksudnya saya bingung juga nih Bapak nanya. Loh, otakmu itu. Jawab dong. Bapak Jawab aja. Satu atau tidak? Satu atau tidak? Jawab itu. Satu. nggak mau jawab Pak. Sebab pertanyaan Bapak udah salah. Itu aja. Oh loh, aku hanya tinggal bilang minta jawabannya satu atau tidak. Jawab itu dulu. Bapak mengatakan firman menjadi manusia itu Bapak bilang perkataan Allah yang menjadi manusia itu saya akan bantah itu Pak. Yang menjadi Oh, jadi manusia itu tidak. bukan perkataan Sonde, Pak. jangan sonde ya. Nah Nama- itu saya nggak bisa jawab. Sorry ya. Saya nggak mau Jawab jawab saja karena bilang tidak. Jawab saja bilang tidak. Kalau memang mau ikuti logikamu ya. ya saya Kau jawab sudah tidak menjawab, karena bahwa pertanyaan Bapak salah itu aja. Oh gitu aja ya. Memang otakmu seperti itu aja. Iya, Pak Leslie bilang ke Pak Robert jangan ada dusta di antara kita gitu. Silakan. Oh itu. Ini tadi ngakunya apa nih? Kristen atau apa ini? Pak Robert tanya saja sama Pak Leslie, tanya biar dia jujur. Silakan. Kamu Tanya Kristen saja atau sama Pak apa Leslie. ini? Jawab ya. Kamu warnes atau apa? Jawab. Saya mau tanya dulu ke Bapak. Bentar, aku yang tanya sekarang. Aku kan giliran aku. Aku tanya, kamu jawab. Bukan kamu Oke ya, tanya. oke, saya jawab ya, saya Protestan. Ya, Kalau apalagi begitu, otakmu seperti itu. Pak jangan memframing Pak. Tidak ada framing loh. Aku tadi sudah bangun logika. Kamu kan sudah jawab semua. Kamu adalah fisik tubuh kamu sendiri. Kamu bertanya, berkata, menjelaskan, berkalimat. Kau sendiri. Dan kamu mengaku juga kau punya roh. Kau kan satu kan? Kau tadi sudah jawab. Analoginya Apa begitu. maksudnya Pak? Bapak mau ini apa maksudnya? Nah, oke. Memang otakmu sampai di situ aja. Nah, Ya, sekarang dijelaskan tadi dulu kan Pak. Bapak Mungkin tanya, gini. oke, Izin tadi saya Bapak- tengahi, saya tengahi, izin lanjut, saya tengahi bentar. Pak Leslie, Pak Robert saya tengahi. Dijelaskan dulu sama Pak Leslie, pemahaman Pak Leslie sesuai dengan isi Biblos. Nanti kalau Pak Robert tidak sepakat bisa menanggapi atau membantah. Oke. Begitu, Oke, lanjut. setuju. Dia tidak sepakat bahwa roh dan Tuhan Yesus itu bisa. Itu. Otaknya seperti itu. Oke, sudah ya. Setuju ya? Robert, setuju? apa saya nggak dengar. Oh, Roh dengan Tuhan Yesus kan dipisah, kan tidak satu kan? Penjelasanmu tadi. oh dan Tuhan Yesus bisa. Iya kan kau Kan bilang malah tadi kan? diketawain Pak Leslie sama Pak Robert, malah diketawain teman-teman sama di tap-tap Nah. teman-teman biar kuat Kau pemahaman. sudah jelaskan. Pertanyaan dia. Kau ini pelin-pelan otakmu itu bagaimana itu menjelaskannya? Nah, saya mau tanya sekarang. Tadi kita sudah jawab ya. Ya, aku nggak perlu kau tanya. Aku tanya, kau tidak jawab. Aku sekarang Sudah tanya, dijawab. roh sama Tuhan Yesus itu bisa atau satu? Jawab itu. Roh sama Tuhan Yesus bisa atau satu maksudnya gimana? Jawab. Aduh, itu pertanyaan untuk anak SD saja bisa tahu itu. Anak sekolah minggu aja tahu. Ya, Kau Kristen ini atau satu putar ya. balik. Saya jawab satu. Kenapa?
Oh, satu ya. Tadi sempat dibilang ya, ternyata terpisah ya antara roh dengan kehidupan terpisah. Kau jawab nih pelin-pelan ya, tidak konsisten. Itu otakmu mampunya seperti itu. Jawabnya bukan pelin-pelan. kalau menyerang kalau tadi yang nyerang pribadi. Jawabnya tadi baru sama Tuhan Yesus dipisah tadi dijelaskan panjang lebar loh. Aku ikuti tadi loh dari bawah sampai naik ke atas. Kau otak itu tidak konsisten. Berarti Pak Leslie dari tadi menyimak ya Pak Leslie ya. Aku menyimak. Oke siap. Putar Tapi balik. sebentar Pak Leslie izin. Pak Anggur Asam mau Siap, ikut siap, nggak Pak Anggur siap, Asam? Saya mau sarapan dulu. Sama itu. Tengahin ya. Moderator. Dicabut wae moderator, heran. Lain lo bantuin aku nak. Oke. No ini mah jangan dicabut, Wabuya, yang ini mah permanen. Oke, silahkan Pak Robert diselesaikan dulu ya sebelum kita diskusi. Saya dulu jawab sih Pak. Ya, sama Abang Robert itu roh dan Tuhan Yesus itu terpisah. Makanya otaknya mampunya berpikir sampai ke situ. Entah apa kepentingannya ya. Oke, ditanggapi sama Pak Robert ya, Pak Leslie. Sebentar, Pak Robert beri kesempatan bicara. Silakan Pak Robert. Nggak usah tanggapi lagi. Dia tadi sudah menjelaskan ke saudara semua ya. Saya dengar dari bawah ya. Naik sini dikasih bangun analogi, jawabnya enteng. Tapi begitu dimasuk ke dalam, pura-pura tidak tahu. Jadi ini otak orang Kristen atau putar balik ini. Orang ini. Sekarang saya mau tanya, Bapak boleh nggak? Nggak boleh tanya. Sementara aku dulu. Giliran aku. Ya, ayo apa-apa mau tanya sama saya. Udah ya. Jadi benar ya tadi ya. Tuhan Yesus tidak punya roh ya, Roh Kudus. Tidak punya ya. Jawab ulang lagi kembali. Tadi kau sudah menjelaskan tadi bahwa Roh Kudus dengan Tuhan Yesus kan terpisah. Bukan terpisah, saya kan bilang terpisah kok. Loh, tadi dijawab aku. Kan belum selesai. Tadi si itu Anggur Asam nanya, Wow. Parakletos. Orang saya jelaskan panjang lebar dengan kesetujuan ayat-ayat. Tahu omong apa? Waduh, nih orang nggak bisa diajak diskusi ya. Ini Pak Elis apa Pak Elis? Loh, aku Pak Leslie, Pak Leslie, seperti itu aja. Pak Leslie. Tadi Pak Anggur Asam menanya apa itu roh kebenaran. Nah, dia buka itu referensi, ternyata itu Parakletos. Aku sudah dengar semua, gak usah dijelaskan lagi. Kau memberikan kesimpulan, itu menurut otakmu aja. Aku tanya, penegasan tadi itu hanya sebatas penegasan. Apa ada saya bilang itu terpisah? Saya baru jelaskan bahwa Parakletos. Ini abang-abang semua tadi dengar semua loh. Ini begini banyak loh. Dengar semua, kau bilang terpisah. Waduh, mana saya bilang Anggur Asam lagi menjelaskan Parakletos dengan Tuhan Yesus. Baru saya bilang Parakletos itu Roh Kudus. Itu yang saya jawab. Kalau Yesus itu Aku bukan orang bukan bodoh ya. Parakletos. Aku dengar langsung tadi, dengar di bawah, aku minta dinaikin. Ya saya nggak bilang terpisah ya. Dengar. Kau tadi bilang terpisah. Mulai muter-muter lagi. Jawab tuh harus tegas. Oke sekarang. Oke, menurut Ada konsisten. sekarang saya mau tanya, Bapak kalau nanya sama saya boleh. Lalu saya mau nanya sama Bapak nggak mau. Gimana sih? Ini Oh, bukan- boleh. Mau tanya apa? saya mau tanya, Roh Kudus dengan Tuhan Yesus itu bagaimana menurut Bapak? Sama Sama Kau kan atau sudah beda? terpisah. Kau kan sudah terpisah toh. Aku mau menjelaskan tadi baru sampai di Yohanes 1. Firman Allah, perkataan Allah itu menjadi manusia. Wah. Sudah? Nah, oke saya jawab. Sudah, itu tinggal jawab sudah. Yang menjadi manusia itu bukan perkataan Allah, Pak. Nah, makanya kau otak. Makanya Kau Bapak ganti itu salah. Kau minta lembaga apa? Lembaga Alkitab Indonesia dan kayaknya ganti itu. Ganti itu ayat Alkitab supaya ikut menurut otakmu yang dungu itu. Nah ini kan mulai menyerang pribadi nih, karena nggak mampu. Dia bayangin tuh. Apa? Kau otak seberapa? Kau mau ganti itu ayat firman dalam Alkitab? Kau tulis usul ya? Bikin tulisan usul, bukan nyerang kau. Otakmu itu disampaikan secara terus. Minta ganti ayat itu. Nih orang Oke? orang Sudah jelas?
Ya saya jelaskan deh. Padahal Ya. udah 5 tahun saya jelaskan nih Pak. Nah, Yang menjadi Pak, Bapak itu Otakmu salah. seperti itu. Saya bilang Bapak itu salah. Salah apa kau terjemahkan ayat firman ini menurut apa yang kau mau? Nah, giliran Mau, itu ya kalau dia mau baca dijawab ayat dia nggak mau. Alkitab. Ini orang Bikin mau usulan. diskusi apa enggak? Bikin usulan. Aku bukan gak mau bikin usulan dan ganti ayat Alkitab seperti itu. Supaya kau kasih masuk kau ke otak. LAI tidak menulis perkataan Allah yang menjadi manusia, Pak. Bapak ini nggak paham ya. Nah, Bukan gak paham perkataan apa, Allah yang jadi manusia. Gak paham apa. Gak paham Makanya lagi Bapak gimana kau po otak Roh Kudus dengan Tuhan Yesus kau pisah. Kau tulis usulanmu untuk dia ganti. ulang-ulang lagi. ayat Alkitab Ini aja dia semua. salah, saudara-saudara. Ini Bapak ini nggak paham ternyata. Ya, Gak paham apa kau Yang memang jadi- otak Yohanes kita 1 ayat- tidak ada. Yohanes 1 Otak ayat kita tidak 14. ada. Dengar dulu Pak. Yohanes 1 ayat 14 bukan perkataan Allah yang jadi manusia, Pak. Nah itu Makanya Bapak harus paham. Yang jadi manusia itu Pak, Hologos, Sang Firman. Perkataan Allah Sekarang dan Sang bebas Firman kau. itu beda Pak. Sekarang bebas. Makanya Bapak Kau kurang bikin ilmu. usulan. Ganti itu ayat Alkitab. Ikut menuntut Robert yang tinggi. Boros Pak, sekali kau. saya jelaskan ya. Boros sekali. Semua dibilang firman, semua sudah dibilang dibangun firman. analogi lagi. Kau putar lagi. Waduh, Boros sekali kau. ini orang nggak paham ini rupanya ya. Kau bikin Dia usulan. samakan Kalau perkataan saya dan Sang bikin usulan Firman. ganti ayat Alkitab itu bahwa itu salah, ganti. Usah. Ikut Robert punya otak yang berpikir. Ya Bapak baca Udah itu. tahu ya? Bapak baca kalau Kau yang baca perkataan. otakmu sedangkal itu ya kau baca ulang balik. Perlu itu Alkitab tidur baru kau baca. Udah tahu. Pak, LAI sendiri menulis apa? bukan perkataan. Sang Firman menjadi manusia, bukan perkataan. Bapak bedakan perkataan Sang Firman sama tulisan Firman. Loh, Bapak nggak paham dunia di ini situ. Bentar, dunia ini apa? Allah berfirman, Allah berfirman, Allah berfirman. Kau baca di Kejadian. Otakmu sedangkal itu. Pak, No, orang berfirman itu berkata. Ustadz atau pendeta berfirman itu berkata dong. saya mau tanya, Masa Pak. berfirman hanya angin yang keluar. Pak, saya Atau mau tanya. perkataan itu, otak Berfirman itu kata apa, Pak? Ustadz berfirman, Kiai berfirman, berkata. Bukan angin yang keluar. Sudah, saudara. Kau Ini Bapak nggak paham ternyata. Berfirman Gak sama firman. apa-apa, otak gue dangkal. Bodoh lagi. Menjelaskan Udah nggak kembarangan. paham, so tahu ini Bapak ini. Udah nggak paham, so tahu. Tahu apa kau po otak bodoh? Saya mau tanya, Pak. Berfirman itu orang berkata, meyakinkan orang. Perkataan, penjelasan. Pak, Semuanya itu saya mau tanya kalau Bapak pintar itu. Kalimat. Kalau Bapak ngerti, Iman. Pak, berfirman Ya, kau, itu firman kata itu apa ya? apa kau otakmu seperti itu tuh? Saya mau tanya sama Bapak, kalau Bapak Bisa pintar, jelaskan bodoh-bodoh tadi Kalau kau Bapak putar balik lagi. akademis, ya. Roh Kudus dengan Tuhan Yesus dipisah. Kau po otak seperti itu. Kristen modern apa kau? dari tadi dia bilang, saya bilang, Sudah jadi mualaf saja. Jadi mualaf saja supaya otakmu dilengkapi lagi. Bapak, Supaya lebih tajam lagi. saya lagi Kau jadi jelaskan. mualaf saja. Pak, Kau jadi mualaf saja. Supaya otakmu dilengkapi itu. saudara-saudara, semua Ya. yang ada di sini, saya tidak bilang Yesus dan Roh Kudus itu Kau berpisah. tadi bilang saya ada ikuti dari bawah. Saya pakai rekaman loh. Jangan main. Saya Coba pakai Bapak rekaman. punya rekaman buka. Apa saya bilang Roh Kudus sama Yesus Ya terpisah? usah. Ya Nah, itu usah. nggak tahu, Bapak itu nggak ngerti. Bapak Yang tahu saya ikuti. bilang, Saya Roh ikuti. Kudus dan Yesus itu beda, Tahu. bukan berpisah. Ya, itu. Beda. Waduh, ini orang. Saya mau tanya, Roh Kudus sama Yesus beda atau terpisah sama Pak? Satu. Jawaban saya tegas. Satu. Ini aja udah ini dia nggak paham. Begini ya, Pak Bapak- Leslie sama Pak Robert, mohon maaf saya tengahin ya. Jadi begini, mungkin Pak Leslie sama Pak Robert beda pemahaman. Coba Sangat. kita kembali lagi ke Biblos. Karena kan dasar keimanan kalian Biblos, itu kan kitab suci menurut kalian. Nah coba siapa yang sesuai dengan Biblos begitu? Bisa nggak Pak Leslie atau Ya, Pak Robert? Ya boleh. Siap. Oke, silakan. Mendingan seperti itu biar ada edukasi. Ini penonton 1,1K loh.
perlu edukasi. Iya, Jadi satu sama ngomongnya satu. gantian gitu. Pemahaman siapa yang sesuai dengan Biblos? Silahkan satu-satu ya. Teman-teman sambil tap-tap. Ya, Robert, biar Robert duluan. Gini, jadi Tadi bahan tertawaan. saudara-saudara yang saya hormati di sini, saya tadi mengatakan Yesus dan Roh Kudus itu bukan terpisah. Saya menanggapi Anggur Asam, dia bilang Roh Kudus itu parakletos, sedangkan Yesus itu perantara. Maka saya bilang parakletos dan pengantar itu beda, nggak sama, bukan terpisah. Saya jelaskan itu, dia bilang terpisah. Nggak pernah saya jawab bilang terpisah. Ada buktinya kan, Roh Kudus itu yang tadi di Yohanes 14 ayat itu dibilang roh kebenaran, yaitu apa itu roh kebenaran? Yaitu apa itu seorang penolong? Dijelaskan di ayat 17. Dia adalah roh kebenaran. Nah, saya lagi jelaskan itu, lalu dijelaskan sama Pak itu Anggur Asam. Nah, ayo kita lihat teks asli. Dia bilang lihat teks asli ya. Pas diperiksa roh kebenaran itu ada parakletos. Parakletos itu bahasa Yunani. Parakletos itu Roh Kudus atau roh kebenaran. Nah, sedangkan Yesus itu adalah perantara, ya benar, dia adalah perantara, dia adalah anak, dia adalah Sang Firman, ya. Dia bukan perkataan Allah, dia adalah Sang Firman yang bisa menghasilkan perkataan-perkataan. Kalau di bahasa Yunani, bedakan antara Sang Firman, remata atau apa yang kalau ditulis bukan remata ya. Jadi apa namanya itu? Jadi bedakan Sang Firman, remata dan yang firman yang ditulis atau perkataan yang ditulis itu beda dalam bahasa Yunani. Nah, itu yang saya mau jelaskan sama Pak Anggur Asam. Jadi itu bedakan antara parakletos dan Sang Firman. Di 1 ayat 1 mengatakan ya, itu kalau di bahasa aslinya itu adalah NRK en hologos ya, bukan hologos saja. NRK en hologos kai hologos paustanteon kai theos en hologos, itu kan, itu bahasa Yunani seperti itu. Jadi Sang Firman itu pada mulanya adalah Sang Firman yang bersama-sama dengan Allah. Sang Firman itu adalah Allah itu sendiri. Hologos itu pengertian ya, itu ada di Yohanes 1. Jadi ini udah 5 tahun saya menjelaskan masalah Sang Firman ini beda dengan perkataan, beda dengan yang ditulis. Perkataan itu kalau bahasa Yunani ada remata atau relasi ya, remata ya. Kalau yang ditulis jadi dibilang juga firman. Kalau di bahasa Indonesia tuh Sang Firman, perkataan, dan yang ditulis itu semua dibilang firman. Padahal kan LAI memberi kode ya. Kalau Sang Firman ditulis F-nya besar. Atau karena itu Sang Firman itu kalau di bahasa aslinya adalah hologos gitu kan. Itu beda dengan remata. Remata itu perkataan Allah. Jadi ucapan Allah itu namanya remata. Yang menjadi manusia itu bukan rematanya, bukan perkataan Allah, tapi hologosnya, pikiran Allah itu kan, atau kehendak Allah itu yang menjadi manusia, ditulis pada Yohanes 1 ayat 14. Nah, itu udah 5 tahun saya jelaskan di apa namanya? Pak Robert izin, Pak Robert. Ya. Gantian ya, biar enak. Iya, jadi narasinya jangan terlalu kepanjangan biar nanti menanggapinya enak. Jadi, tapi gini, setiap narasi harus ada data. Nih Ya, di Yohanes, di Matius, di Markus kan enak gitu. Tadi kan saya bilang ayat-ayatnya saya bahas. Sekarang Pak Leslie jelaskan apa itu firman itu menurut ini bahasa aslinya apa ya? Dia tahu nggak tuh bahasa aslinya? Saya tidak bilang ya, saya tidak bilang Silakan gitu. Pak Leslie, silakan Pak Leslie. Atau kalau dia bilang dia seorang Ya, akademis, terima kasih, kalau dia Abang seorang Hong. akademis yang pintar, dia Saja bilang ya. kan bodoh, goblok. Nah, Firman kan dia Allah. jelaskan secara bahasa Bentar, loh. aslinya. Woi, kau pakai etika dong. Kita di dalam rumah orang, ini ada roomnya orang, pakai etika, bicara tuh pakai etika. Sudah diatur lalu lintasnya, kau jangan serobot, sembarang aja. Udah dikasih kesempatan orang lain, kau jangan serobot. Otakmu seperti itu, pakai etika, bicaranya pakai etika ya. Karena saya tanya kepada kau, firman Allah menjadi manusia, kau berpikirnya seperti apa? Tanya itu, jawab.
Gimana? Yohanes 1 dan seterusnya. Baca itu. Jawab. Oke, nih saya jawab. Dia bilang firman Allah menjadi manusia. Nah, tadi kan saya sudah jelasin tadi. Apa yang ditulis oleh Yohanes itu? Jelasin belepotan sembarangan. Perkataan apa semua putar balik kau. Saya dengar semua ya. Ya Pak, jadi saya pakai bahasa aslinya ya Pak. Itu Oh, kok so bahasa asli apa? Bahasa Indonesia aja. Kita di Indonesia jangan putar lagi. Orang ya, pakai bahasa lain lu membenarkan kesalahannya. Alasannya begitu. Saya tahu ya. karena saya tahu Bapak Jawab itu sederhana aja. Firman Allah menjadi manusia. Kau terjemahkan menurut bahasa Indonesia. Bukan kau pakai alasan bahasa-bahasa asing putar balik itu. Kau putar balik. Alasan itu membenarkan memang kau bodoh. Jelas ya. tuh, saya nggak pernah menyerang dia ya. Saudara-saudara Jawab di itu. sini semua saya kasih. Saya tidak akan pernah Enggak, menyerang. gini Pak Robert, tapi sama Pak Leslie, saya minta tanggapan dari kalian berdua. Gini ya, kalian selalu mengklaim bahwa kalian punya Roh Kudus. Tetapi ketika kalian seperti ini bagaimana Roh Kudusnya gitu. Nah, ini saya sebenarnya pengen tahu siapa yang benar gitu. Karena kan namanya juga Roh Kudus kan. Kalian anggap ini Roh Kudus ini Tuhan, otomatis bisa membimbing kalian berdua gitu. Nah, ini tadi kenapa saya dikembalikan ke Biblos, jadi supaya ketahuan siapa nih yang sesuai dengan Alkitabiah kan gitu. Coba dialog yang Oke. ini yang bener lah, jangan ini kan udah pada tua nih, udah pada dewasa lah. Coba Pak Leslie sama Pak Robert ya, tetap kondusif silakan. Satu-satu ya. Oke. Saya duluan ya. Jadi memang bagi saya analogi saya yang pertama tadi, Robert fisik tubuhnya dia sendiri. Ketika dia bertanya, menjelaskan perkataan, berkalimat, kan dia sendiri. Tapi dia ada roh ya, sementara mendengarkan satu kan. Terus terkait dengan Tuhan Yesus, itu firman Allah yang menjadi manusia. Ya, kemudian ketika Tuhan Yesus lahir itu, kedatangannya itu sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Ribuan tahun sebelumnya. Mungkin yang terakhir tempat kelahirannya disebutkan Mika 5 ayat 2 ya, kalau tidak salah ya, di Bethlehem dari keturunan Yehuda yang ada kaitannya dengan keturunan Yahudi. Kemudian lanjut disampaikan oleh Lukas berapa ya, 2 ayat 10 atau berapa, itu malaikat Gabriel menyampaikan tentang kelahiran Sang Juru Selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Aku lahir tidak disampaikan oleh malaikat loh. Kemudian malaikat menyampaikan itu ke gembala-gembala di padang ya. Kemudian disampaikan ke 3 orang majus dari timur. Di bawah tuntunan bintang mereka mencari Sang Juru Selamat itu. Luar biasa loh. Dalam bersiara di dunia ini, Tuhan Yesus banyak mujizat yang luar biasa dia buat. Tapi bagi saya ada yang istimewa, bahwa kita semua ini, saudara muslim sama ya, kita sepakat bahwa napas ini adalah pemilik hidup yang punya, Allah yang punya. Jadi ketika kita mati pun atas seizin Allah. Bukan setan yang cabut kita pun nyawa atau manusia yang cabut kita pun nyawa. Tetapi Tuhan Yesus berbuat yang lebih dari itu, membangkitkan orang mati. Lazarus, saya berpikir bahwa itu juga dijelaskan di Quran juga ya. Dan itu sangat luar biasa loh. Kemudian mati, kematian juga sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Bangkit, malaikat menyampaikan ketika Maria Magdalena dan Maria dan beberapa perempuan Samaria datang untuk berkunjung ke kuburannya Tuhan Yesus. Malaikat menyampaikan dia tidak ada lagi, dia sudah bangkit. Ya. Seterusnya sampai kenaikan juga. 2 malaikat datang menyampaikan kepada seluruh murid-muridnya, mungkin ya termasuk pengikutnya lain-lain pasti ada ya. Disaksikan loh. Kemudian pada akhirnya bahwa dia akan datang sebagai hakim yang adil untuk seluruh bangsa.
seluruh bangsa ini kan umat manusia. Oke. Jadi saya pribadi sampai pada keputusan bahwa dia Allah itu sendiri. Oke, makasih. Oke, siap Pak Robert. Saya minta konfirmasi dulu ini. Tadi Pak Robert enggak tegas ya. Sebenarnya Pak Robert ini Katolik atau Protestan sih Pak Robert? Dari tadi kan saya Protestan gimana sih? Protestan ya. Pak Leslie juga Protestan kan Pak Leslie? Iya, Protestan. Nah ini dia, kok bisa beda kayak gini sama-sama Protestan gitu? Saya heran. Silakan kembalikan kepada Biblos lah, biar enak. Lanjut. Bagi orang munafik gitu. Bubar. Giliran Hostnya saya- tukang adu domba. Bubar. Hostnya tukang adu domba. Hostnya aman, hostnya terlalu adem, kondusif sekali. Saya setuju ya. Hostnya mantap, keren, suka banget. Ini giliran siapa lagi nih? Host. Silakan Pak Robert untuk menanggapi, tapi pakai data biar ada edukasi. Silakan Pak Robert. Pakai Roh Kudus, awas jangan lupa Roh Kudus, gunakan Roh Kudus kalian. Pak Host, Pak Buya. Tadi kan Pak Buya tanya mana yang ada Roh Kudus kan? Nah itu saya mau jawab. Roh Kudus kan membimbing, kita jangan sampai kita menjas orang, menghakimi orang, mengatakan orang itu bodoh, mengatakan orang otaknya cuma sampai di sini. Nah Bapak Buya nilai aja. Saya pernah ngomong itu nggak? Berarti siapa yang dibimbing oleh Roh Kudus? Kalau Bapak yang itu kan dia selalu bilang saya bodoh, otaknya sampai itu bukan Roh Kudus. Berarti begini Pak Robert, menilai orang Kristen ada Roh Kudus atau tidak, berarti dari perkataannya atau Dari dari pemahamannya. perkataan, tingkah lakunya Pak. Dia nggak boleh menjas orang. Jadi kalau perkataannya baik, santun, meskipun pemahamannya gabrul, itu tetap punya Roh Kudus. Pemahaman gabrul sih itu maksudnya itu SDM-nya ya, SDM orang itu kan dia itu saya nggak bisa sampai ke sana lah, itu SDM. Abang host ini Sekarang luar kita biasa. melihat orang yang sopan santun, tingkah laku dan segala macam, nggak ngegoblok-goblokin orang, nggak menjas-jas orang. Nah itu siapa? Roh Kudus begitu, dia bimbing orang jangan sampai menghakimi orang, mengatakan orang itu macam-macam. Pak Robert, please fokus dulu pembahasan, fokus. Tanggapi tadi pemahaman Pak Leslie. Silakan. Ya tadi kan Pak Leslie ditanya masalah siapa yang dihinggapi oleh Roh Kudus kan? Semua orang dihinggapi oleh Roh Kudus, tapi dia mau mengizinkan Roh Kudus enggak tetap sama dia, atau jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus kan, itu ada ayatnya juga di Korintus berapa ya. Kemudian tadi kan ditanyakan itu, tapi dia jawab sampai penyamaran udah mulai dari kelahiran, itu udah sering, itu kita udah tahu sampai dia itu udah sering. Nah yang ditanyakan tadi substansinya adalah bagaimana yang dihinggapi oleh Roh Kudus kan itu. Nah saya jawab orang yang dihinggapi oleh Roh Kudus semua orang, tapi dia mau pakai enggak. Nah, sedangkan Roh Kudus itu menginsafi orang. Itu tugas-tugasnya Roh Kudus ada di Yohanes 14. Coba baca tuh. Tugas Roh Kudus itu ada di situ. Oh, Yohanes 15 ya, tugas daripada Roh Kudus. Berarti begini Pak Robert, berarti menurut Pak Robert, Pak Leslie ini tidak punya Roh Kudus gara-gara perkataannya tadi. Dia punya tapi dia tidak gunakan, dia tidak izinkan Roh Kudus itu berperan di dalam dirinya. Pak Leslie tidak berperan, Roh Kudusnya lemah. Pak Leslie. Dia diabaikan. Roh Kudus itu nggak boleh. Apakah Roh Kudus ngajarin bilang orang goblok, bodoh, otaknya cuma sampai situ? Saya mau tanya sama dia, apakah Roh Kudus mengajarkan seperti itu? Atau menjas-jas orang? Seolah-olah dia yang lebih pinter kan? Abang host, boleh aku lagi? Oke, gantian Pak Robert ya. Silakan Pak Leslie, silakan. Teman-teman sambil di tap ya, tap layar ya. Jadi begini ya. 6 menit loh saya lihat. Saya baru 2 menit udah. Bentar, aku yang jawab, kau jangan sambung lagi. Itu kan aku di kau Kalau saya kita pernah bilang, diatur, pakai etika dong, diatur supaya Pak tadi Bapak 6 menit lebih. Saya baru 2 menit udah di stop. kau di rumah orang. Ya udah Pak Leslie nggak apa-apa Pak. Aduh, Kasih Pak dong. Robert 1 menit lagi.
Oh, Pak Leslie kasih Pak Robert 1 menit lagi ya. Oke, Oh, setuju. tadi kan dia Teman-teman 6 ya, menit jangan itu. lupa sambil di tap-tap, ini lebih seru daripada drama Korea. Seru ini, lanjut Pak Robert. Masih. Betul. Kalau Kalau ini Abang kan Os keren dong, keren. Pak Os kan udah tahu, kita kan udah 5 tahun berdiskusi di ini. Apakah saya pernah menjas orang, atau saya membodoh-bodohi orang, atau saya pernah marah nggak? Coba tanya Pak Anies Lebes, Tata, Ustadz Gus, Ustadz apa itu, Sugi, Juma. Saya sangat diterima kan, karena saya nggak mau ini. Begitu, bukannya saya pamer ya, tidak ya. Jadi kalau berdiskusi yang baik, ilmiah dan maksudnya paham atau berbudaya lah ya. Ingat Pak Robert, waktu Anda 1 menit gunakan dengan baik. Lanjut, ingat. Nah jadi itu, jadi tolong kalau kita berdiskusi sopan, jangan menghakimi orang. Itu aja yang saya minta. Tapi tadi Pak Leslie kan berkali-kali mengatakan saya goblok, bodoh, dan saya nggak jawab, saya tidak terpancing dengan itu. Itu ajaran Kristus. Jadi Pak Leslie, tadi Pak Robert mengatakan ketika saya berbicara, apakah Pak Robert ini dipenuhi oleh Roh Kudus? Ya jelas. Jadi Pak Robert ini dipenuhi, hati-hati Pak Leslie, dipenuhi Roh Kudus loh. Lanjut Pak Leslie. Oke. Boleh sekarang siapa gilirannya? Silahkan giliran Pak Leslie, silahkan. Oke, jadi saya dalam posisi ya, minta maaf ya. Saya lebih sering di bersaudara muslim ya, komal-komal muslim. Tapi dalam sesama bersaudara Kristen ada batasan, kita harus pertegas posisi ya. Aku ya aku, kamu ya kamu. Batasan itu harus dipertegas loh. Jadi memang ya, kita sama-sama kan bukan sekretaris kerajaan surga ya. Tapi dalam posisi menjas orang itu berarti batasannya sudah lewat. Makanya kita harus menjas orang seperti itu. Silakan abang menjas saya, silakan, itu urusanmu. Tapi dalam posisi kita bukan sekretaris kerajaan surga, sebatas kita dengan kita saja saling menjas. Kan masalah, tidak ada masalah. Apa yang menjadi persoalan? Bahwa kita Begini, abangku semuanya begini. Kita harus mendapatkan 1 poin. Tadi kan ada sedikit perbedaan antara Bro Leslie sama Bro Robert. Nah, perbedaan itu, nah coba kita bahas gitu. Ini sebenarnya yang benar ini sesuai dengan Biblos ini Pak Leslie atau Pak Robert. Fokus di sana. Jangan masalah Roh Kudus. Gua puyeng kalau udah dengerin Roh Kudus, puyeng gua. Oke, jadi sudahlah. Tadi bangun narasi pertama, aku sudah bangun analogi ya, lengkap loh sama si Robert itu. Kan semuanya jadi satu kan. Jadi selanjutnya silakanlah. Aku tidak mau berdebat kusir lagi. Mungkin dari abang yang lain mau tanggapi, disilakan. Oke, tunggu begini. Saya tanya dulu ya biar enak. Menurut Bro Leslie, Bapak dan Yesus satu, menyatu atau terpisah, Pak Leslie? Satu. Ketika Yesus di dalam kandungan Maria, apakah Bapak pun di dalam kandungan Maria? Iya dong. Iya, oke, siap. Menurut Pak Robert, Manusianya tetap oke, betul. Siap. Oke. Itu yang penting Pak Leslie sudah mengiyakan. Oke, sekarang Pak Robert. Monitor Pak Robert. Ya monitor. Oke. Menurut Pak Robert, Yesus dan Bapa satu, menyatu atau terpisah, Pak Robert? Ya satu. Ketika Yesus dalam kandungan Maria, apakah Bapa di dalam kandungan Maria? Bapa itu transenden. Di mana? Enggak, saya minta jawaban itu, apakah Bapa di dalam kandungan Maria? Jangan dibawa kemana-mana dulu, dijawab dulu, Pak Robert. Ya. Kan saya jawab, Bapa dalam bentuk transenden omnipresent. Berarti itu jawaban Pak jawabannya. Robert, Bapa tidak ada dalam kandungan Maria? Wow. Tahu nggak omnipresent? Ya jawab aja, biar semua orang paham yang di bawah ini. Itu bahasa ilmiah seperti ya, dia adalah transenden dan omnipresent. Jadi dia ada di mana-mana. Gitu. Iya, berarti mau ada di dalam kandungannya siapa, di kandungan mana juga dia ada. Dia ada di surga, dia ada dalam gini, detik yang sama. Iya, bentar Pak Robert. Berarti Pak Robert sama jawabannya seperti Pak Leslie. Bapak ada di dalam kandungan Maria? Jawaban saya malah lebih daripada itu.
Lo ngerti ya? Tadi kan saya bilang transcendent omnipresent itu lebih daripada itu. Nah, coba Pak Leslie gimana? Jawaban Pak Robert ini sudah bisa dipahami Pak Leslie? Mungkin lebih dipertegas ya. Nah, kan Iya gitu atau maksud tidak? saya gitu, Pak Leslie. Iya, Saya ingin Pak Robert ini tegas gitu. Iya. Apa jawaban omnipresent dan omnipresent transcendent itu bukan tegas? Tegas sekali itu. Tuh Lebih tegas Pak daripada Leslie. Ah, gimana sih? Gimana sih? Kalau paham itu transcendent omnipresent, Iya atau ini tidak? bahasa-bahasa ilmiah ini, Pak. Bahasa-bahasa. Ini kan kasih pembelajaran, iya atau tidak? Iya, kenapa? Alasannya apa? Tidak, alasannya apa? Begitu. Jawabannya seperti itu. Tadi kan saya bilang tegas, present omnipresent, Iya. transcendent itu lebih daripada dia ada di mana-mana. Apalagi Iya atau tidak? Pertanyaan Abang host itu tanya iya atau tidak? Jawabnya itu. itu lebih daripada iya. Kalau mau tahu Itu nggak? alasanmu iya atau tidak? Iya alasanmu apa? Tidak Tadi kan saya alasanmu bilang apa? iya, malah Iya. lebih daripada itu. Oh iya. Berarti Pak Robert berarti sampai sini pemahaman Pak Leslie pemahaman Pak Robert bukan. sama dengan Pak Leslie. Ya Pak Leslie baru sebatas dia ada di dalam. Kalau saya kan lebih daripada itu. Tuh Pak Leslie lebih daripada itu katanya Pak Leslie gimana sih Pak Leslie? Ah, pusing gua. Pos ini, pos ini kan Jawab singkat ya, iya atau tidak. Kalau kau sudah iya, berarti kita sama. Kalau tidak, bilang tidak. Alasanmu apa? Pak Begitu. Pak Os, Sudah saya jawab menjawab iya, secara oke, jangan akademis. pakai alasan lagi, nggak usah. Pak Os, saya menjawab secara akademis dan ilmiah. Iya, tapi begini Jawaban Pak akademis Robert. itu seperti Pak Robert izin apa? Pak Robert. Saya hargai Anda, saya hargai. Tapi Pak Robert tolong hargai Pak Leslie. Pak Leslie itu minta jawabannya itu iya atau tidak. Hargai Pak Leslie. Saya menghargai Anda Pak Robert. Silakan. Saya juga siapa saja jangan Pak Leslie. Semua orang yang ada di sini saya hargai kok. Saya tadi kan nggak pernah menjas orang. Enggak, maksudnya Pak Robert Pak Leslie ini mintanya iya apa tidak. Kan nggak susah. Bilang iya, bilang tidak begitu. Saya kan dia bilang iya lebih daripada itu. Udah iya lagi lebih daripada itu. Nah itu jawaban ilmiah. Jawaban Nah itu coba Pak Leslie lebih daripada itunya itu maksudnya gimana silakan. Lebih Ini daripada iya itunya. nggak ikhlas. iya. Kalau iya pakai sejumlah alasan kan omong kosong namanya tuh. Begini, Harus begini. iya, tidak. Nah, kalau Tidak cuma, diminta alasan loh. ya alasannya gini ya. Kalau saya cuma bilang iya, nanti orang itu kita membatasi dia. Oh seolah-olah dia cuma hanya ada di kandungan Maria. Itu terbatas Pak. Sedangkan dia tidak terbatas. Nah itu jawabannya ilmiah dan akademisnya seperti itu. Kalau kita bilang bahwa waktu Yesus dikandung, Bapak ada di situ. Kita cuma mau iya kita membatasi si Bapak. Paham nggak? Dia nggak terbatas. Dia ada di mana-mana. Jadi bukan ada di dalam detik yang sama, dia ada di kandungannya Maria, dia ada juga di surga, dia ada di Amerika. Tersikat ya. Jangan khotbah di sini. Iya atau tidak. Nanti urusannya orang bertanya berikut. Jangan penjelasan lagi. Ya udah. Tanya iya, oke, Saya setuju. pikir Os sudah paham jawaban Tidak. ilmiahnya dan akademisnya seperti itu Pak Os. Iya, Pak. Saya nggak mau Oke, menjelaskan. nggak apa-apa. Iya apa? Ada Pak batasan Leslie. di. Jadi kalau nggak apa-apa, Pak jawabannya Leslie, tadi nggak kan saya udah pakai alasan. Ya, ya. Lalu begini kalau saya bilang Oke, iya. siap Pak Robert izin Pak Robert izin. Oke ya saya anggap sama saja lah. Saya anggap sama pemahaman Pak Leslie sama Pak Robert. Meskipun Pak Leslie lebih tegas, Pak Robert mungkin agak jawaban yang kata Pak Robert akademis ya. It's oke, nggak ada masalah gitu kan, nggak ada masalah. Berarti ketika posisi Yesus di dalam kandungan Maria, berarti Bapa di dalam kandungan Maria. Apakah Bapa pun ada di sorga? Atau seperti apa? Menurut pemahaman Pak Leslie dulu. Kan ini posisi Yesus dan Bapa satu nih. Berarti ketika posisi Yesus di dalam kandungan Maria, Bapa di dalam kandungan Maria, berarti Bapa gak ada di surga, kan satu. Silakan mungkin Pak Leslie dulu, nanti ke Pak Robert. Silakan penjelasan. Oke, saya satu ya, Tritunggal ya. Jadi memang bahwa ketika Yesus dilahirkan disampaikan oleh malaikat
telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas 2 ayat 10 dan seterusnya ya. Jadi memang Ayat 11 Pak, ayat 11. Allah mengambil rupa nature-nya manusia, tapi Allah tidak lepas dari itu bersama dia ya. Oke, saya pikir singkatnya itu saja. Oke, siap. Izin ya sebentar. Ini ada yang nggak monitor gak? Ada Bang Zuma mau naik. Boleh. Asik. Iya, tapi ini siapa yang nggak monitor? Coba satu-satu. Monitor, Kolim, monitor. monitor. Pak Anggur Asam, monitor Pak Anggur Asam. Kudu wajib ya mah. Monitor. Oke, Pak Cinta Solawat, monitor. Parkun. Monitor. Siap. Tapi Abang Pak ini Pak Kaisar Nero monitor. Woi, Pak Kaisar, woi. Saya udah tidur ya. Saya udah Oke. tidur. Tanya. Pak Kaisar. Udah, Dadah, udah Pak tidur Kaisar. Dadah, Assalamualaikum. Hormat ya, hormat, sampai jumpa ya. Jadi yang ngomongnya tadi ini Roh Kudus ya, Ustaz Tata. Oke. Nah, Pak Leslie nih, ada Bang Zuma enak ini kalau jadi kalian nggak usah ribut-ribut lagi. Coba, nah ini Pak Robert. juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sensei Robert Ros. Salam hormat karateka. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa loh, ketemu abang. Gurunda, pusing saya Gurunda pagi-pagi ini dua Kristen sudah berantem saja. Gimana nih? Bos, jangan framing berantem, Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juma Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian. Halo Bang. Boleh Juma. saya bernarasi Halo, sedikit? tunggu dulu. Os, Sensei, Bang Juma. Os. Apa Os. kabar? Ya, Pak. Alhamdulillah, Pak Robert, diam baik, dulu ya, selesai. bentar Ya, nanti Pak saya ke Robert, Makassar sabar mungkin ya bulan depan ya kita bisa ketemu ya. Insya Allah Sensei, Insya Allah. Jika ada halangan, Insya Allah. Kita udah lama janjian mau Iya. sharing-sharing. Kita latihan aja, latihan karate. Baik, Oke, baik. biar Baik, Bang Sensei. Robert duluan kan tadi ada perbedaan itu biar Bang Robert jelaskan. Silakan. Sebentar Pak Leslie ya. Mungkin ini Bang Zuma mau sedikit dulu memberikan pencerahan. Nanti Pak oke. Leslie atau Pak Robert bisa menanggapi ya. Yang penting Pak Robert sama Pak Leslie jabatan tangan dulu, jangan berkelahi kagak enak masa protes tuh sama protestan. Abang cuma ada ini luar Os, biasa. os. Jangan Penghargaannya luar biasa. Terima kasih Abang host, aturnya mantap. Ini luar Sebelum, Ya, host, siap. sebelum ke Bang Juma, izin sedikit Bang Host, mau laporan sama Bang Juma. Silahkan Pak Anggur Asam, silahkan. Aduh Bang Juma, terima kasih ya sudah naik ini. Saya minta maaf ini ada sedikit ribut antara Pendeta Leslie dengan Pendeta Robert ini gara-gara tadi saya membawakan topik masalah Roh Kudus gitu. Jadi maaf ini karena ini bukan kesalahan mereka, tapi saya sendiri yang mengaku salah membawakan topik ini sehingga Roh Kudus yang ada di Pak Robert dengan di Pak Leslie berantem gitu. Dilanjut Pak ini Bang Juma diakurkan. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim, sahabat. Kebetulan saya waktunya singkat ya. Ada kegiatan di Unhas pagi ini, ada undangan. Jadi berbicara mengenai Allah, berbicara mengenai Roh Kudus, berbicara mengenai pencipta langit dan bumi dalam konsep agama Yahudi. Agama Samawi. Al-Qur'anul Karim menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah meliputi segala sesuatu. Allah meliputi segala sesuatu. Al-Qur'anul Karim surah Fussilat juga menerangkan, sanurihim ayatina fil afaqa wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Ayat ini menerangkan bahwa aku Allah, aku Tuhan akan memperlihatkan kepada mereka makhluk tanda-tanda keberadaan, tanda-tanda kebesaran
aku di segenap penjuru alam semesta dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah hak benar. Tidak cukupkah bagi kalian bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Jadi Al-Quran menerangkan ketika tadi saya mendengarkan sensei saya dengan saudara saya Bang Lesdia menjelaskan apakah di dalam rahim Maria itu juga ada Allah, ada Tuhan pencipta langit dan bumi. Sensei menjawab transenden. Artinya Tuhan itu ada di mana-mana. Sebenarnya bukan objek Tuhannya yang ada di mana-mana, tapi Tuhan itu meliputi segala sesuatu. Artinya apa? Tidak ada sisi dimanapun langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya yang lepas daripada pengawasan dan pengaturan Allah. Tapi Allah tidak mensifati makhluk. Sifat makhluk itu seperti Bang Suma ada di Makassar, ada di dalam sebuah rumah, di rumah itu ada kamar, kamarnya ada Bang Suma di dalam. Itu tidak seperti itu Allah itu, Tuhan itu. Tapi Allah meliputi segala-galanya. Makanya di dalam kitabnya saudara kita juga dikatakan Ulangan 44 nomor 6, mohon izin. Beginilah firman Tuhan Raja Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu, akulah yang terkemudian. Tidak ada Tuhan selain daripada aku. Lalu bagaimana dengan Yesus? Yesus ini bukan Tuhan dalam perspektif kacamata dalil. Kalau dalam kacamata iman, Yesus Tuhan bagi saudara-saudara kita Kristen. Kita hargai itu. Kenapa? Di samping Al-Quran menerangkan juga kitabnya orang Yahudi yang saudara kita Kristen juga pakai. Yesus sendiri menerangkan kalau dirinya bukan bagian daripada Tuhan. Bukan Tuhan yang mengambil rupa atau menambahkan wujud atau menambahkan keadaan atau menambahkan rupa. Apa buktinya? Yesus sendiri menerangkan dalam Yohanes 8:42. Saya baca pelan-pelan. Aku keluar, aku datang dari Bapa, dan aku keluar dari Bapa. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Ini poin. Artinya Yesus sendiri mendudukkan dirinya adalah makhluk yang keluar dari Allah, makhluk yang keluar dari pencipta langit dan bumi. Alam semesta ini keluar dari mana? Alam semesta ini semua keluar dari Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Semua kita berasal dan keluar dari Allah. Semua ciptaan. Tak ada sesuatu pun di luar Tuhan itu bukan dari Tuhan. Semua dari Tuhan. Boleh di cross check Yesaya 55 nomor 11 atau Mazmur 33 nomor 9. Aku Tuhan hanya memberi perintah, jadi maka semuanya jadi. Aku hanya memberikan perkataan, jadi maka semuanya ada. Itu dalil. Sama seperti Al-Quran. Sehingga Yesus ada bukan atas kehendaknya sendiri. Seketika kun fayakun, Maria hamil, maka dia hamil. Lahirkan seorang laki-laki untukku bernama Yesus. Lahir. Jadi innama amru idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Itu semuanya berlaku. Makanya Yesus mengatakan di dalam Matius 4 nomor 4 apa kata beliau? Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Makanya umat Islam itu sangat mengagumi Yesus. Umat Islam itu sangat memuliakan beliau. Beliau adalah seorang manusia suci, manusia yang tidak bercacat, manusia yang mulia, manusia yang patut dihormati, manusia yang wajib bagi kita manusia berakal ini untuk menjauhkan dia dari fitnahan-fitnahan yang buruk dari orang-orang sekelilingnya yang mengatakan dia ditampar, dia diludahin, dia ditonjok, dia ditelanjangin, dia digantung, dia ditombak, dia dibunuh. Kita harus membersihkan beliau. Beliau adalah manusia suci yang luput dari segala sesuatu pencobaan. Iblis tidak akan mampu berkuasa terhadap Yesus. Apalagi orang Yahudi, apalagi hanya sekedar iblis, apalagi hanya sekedar Romawi, tidak akan pernah bisa menyentuh sedikit pun Yesus itu. Yesus manusia suci, baik di dunia maupun di akhirat. Surah Maryam ayat 19 menyatakan itu. Beliau manusia suci yang tak akan pernah tersentuh oleh setan. Oleh karena itulah kemudian
Islam datang untuk memuliakan. Ingat berkaitan dengan Roh Kudus, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqq liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Qul, katakanlah wahai Nabiku Muhammad, Roh Kudus menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran untuk meneguhkan hati orang-orang yang beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Poin terakhir. Ketika kemudian dikatakan di dalam Yohanes 16 bahwa beliau mengatakan ketika Roh Kudus itu datang, dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tugasnya adalah memuliakan Yesus. Saya ulang lagi. Tugasnya adalah memuliakan Yesus. Bukan menghinakan, bukan menistakan, bukan kemudian memojokkan beliau sehingga dia harus dijadikan sebagai tumbal untuk menebus kemaksiatan di atas muka bumi ini. Enggak. Al-Quran mengatakan, innama ana rasulu rabbiki li'ahabalaki gulaman zakiyah. Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci bernama Isa, anak laki-lakinya Maryam. Dan itu adalah tugas Roh Kudus. Roh Kudus memuliakan Nabi Isa atau Yesus dalam pandangan saudara kita Kristen. Bukan terkutuk di atas tiang salib, diludahin, ditampar. Tapi itu nggak apa-apa. Itu imannya saudara saya Kristen. Saya hanya berdasarkan iman saya. La ikraha fiddin, itu pandangan saya. Jadi ketika berbicara mengenai Roh Kudus diutus datang ke atas muka bumi ini untuk memuliakan Yesus, bukan untuk menghinakan beliau. Saya kira begitu. Teman-teman semuanya, Sensei. Sedikit dari saya bang, Silakan. Izin Bang Zima. Iya, silakan. Terkait dengan fenomena yang saya kan selalu berada di Komal Abuya ini setiap harinya. Nah, Abuya ini selalu adu domba gitu ya. Ada perselisihan antara OTN satu dengan OTN yang lain. Nah, ada nggak hubungannya dengan surah Al-Maidah 14? Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna misaqahum wa nasu adam mimma zukiru bi fa'rayna bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah wa sawfa yunabbihumullahu bima kanu yasnaun. Sadaqallahul azim. Ada nggak hubungannya dengan itu, Abanda? Jadi Erik, bukan saya mengadu domba, dianya mereka yang mau diadu, ya sudah saya adu saja. Lanjut Bang. Ini pertanyaannya teman-teman. Mohon izin Sensei dan sahabat yang lain. Ini pertanyaan. Jadi wajib bagi saya untuk kemudian menjawab. Jadi gini. Ketika berbicara mengenai surah Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala di awal sudah mengatakan, "Walaqad ahzallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiban wa qala Allahu inni ma'akum." Aku Tuhan, pencipta langit dan bumi, memilih Bani Israel dan mengangkat 12 daripada mereka pemimpin di antara mereka. Lalu aku berfirman, wahai Bani Israel, inni ma'akum. Aku menyertai kalian, aku bersatu dengan kalian. Aku dan kalian adalah satu. Inni ma'akum. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Akan tetapi mereka melanggar janji, maka aku melaknat mereka. Ketika Nabi Musa aku datang, Nabi Musa aku ditolaknya. Sehingga Nabi Musa aku mengatakan, ya Bani Israel, ini Rasulullahi ilaikum. Ini wa iskala Musa ya Bani Israel, ini Rasulullahi ilaikum. Ya Bani Israel, aku ini adalah utusan Allah kepadamu. Dekat talamuna anni Rasulullahi ilaikum. Kalian tahu bahwa aku ini adalah Rasul untuk kalian, tetapi kalian selalu menyakiti aku. Itu kata Allah. Lalu aku utus Nabiku Isa alaihi salam pun, bahkan kau berniat untuk mencelakainya, bahkan kau berniat untuk merusak kemudian tatanan akidah yang diajarkan dia, yang berasal daripada aku. Lalu engkau mengubah firmanku, engkau merubah-rubah perkataan-perkataanku. Maka aku Allah melihat pelanggaranmu, aku melaknat kalian.
Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasyah. Aku buat hati kalian itu keras membatu. Lalu kemudian Allah menorehkan, wa min alladziina qalu inna nasara athna mitsaqahum fanadhu hazzam mimma zukkiru bih faghraina bainahumul adawa wal ba'da ila yaumil qiyamah. Akibat daripada pengingkaran-pengingkaran kalian kemudian, maka aku membuat permusuhan di antara kalian. Di dalam hati kalian ada permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat. Orang-orang yang mengaku sebagai orang Nasara, kata Allah, aku bangkitkan dalam hatinya kebencian satu sama lain sampai hari kiamat. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar. Dialah yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia orang beradab. Dan dia adalah tokoh dari Nasrani. Ini dalil. Al-Quran mengatakan, wa minal ladina qalu inna nasara aghazna mitsaqahum. Kata Allah, ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat. Siapa mereka ini? Mereka yang berkata, laqad kafara alladina qalu inna Allahu wal masihu ibnu Maryam. Qul faman yamliku minallahi syai'a in arada ayyuhlikal masiha ibn Maryam wa ummuh wa man fil ardi jami'a. Apa kata Allah? Kafirlah orang yang berkata Nabi Isa, orang yang lahir tanpa ayah itu adalah Tuhan selain daripada aku. Kata Allah kemudian, siapa yang bisa menghalang-halangiku? Faman yamliku minallahi syai'a. Siapa yang bisa menghalangiku ketika aku hendak membunuh, membinasakan Isa, membinasakan Yesus beserta ibunya, bahkan membunuh seluruh manusia yang berada di bumi? Siapa yang berhak untuk melarang aku? Walillahi mulkus samawati wal ardh wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Milikkulah kerajaan langit, milikkulah kerajaan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Aku menciptakan apa yang aku kehendaki. Dan aku maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi itu betul. Sudah 2000 tahun. Sudah 2000 tahun. Hati mereka saling membenci satu sama lain. Itu fakta real. Itu fakta real. Nabi Muhammad kalau ini bukan wahyu dari langit, tahu dari mana keadaannya akan seperti ini. Karena ini wahyu dari Sang Yang Maha Melihat. Allah tidak ada detik menit untuk melihat keadaan sejauh ke depan, sehingga Allah menceritakan ke depan mereka itu saling membenci satu sama lain. Ini yang ditorehkan dalam Al-Quran. Maaf kepanjangan, ini adalah hak saudara kita untuk saat ini untuk menjelaskan. Silakan. Luar biasa. Mungkin dari Pak Leslie dulu ya. Pak Leslie, silakan Pak Leslie. Tapi saya harap narasinya jangan terlalu panjang. Kalau ingin menanggapi, jangan lupa pakai data ya. Biar nanti Pak Robert juga kebagian waktunya ya. Pak Leslie, silakan Pak Leslie dulu, silakan Pak. Dibuka mute-nya Pak Leslie, dibuka mute-nya. Teman-teman sambil di tap-tap ya biar kuat komalnya. Silakan Pak Leslie, dibuka mute-nya. Ya, aku bertanya aja bahwa apakah benar ya di Quran menjelaskan ketika segalanya ketemu jalan buntu harus tanya kepada Isa Al-Masih apa perintahnya begitu. Benar tidak ya? Makasih. Iya. Ketika kemudian Nabi Muhammad datang, dia tidak pernah menceritakan dirinya, aku dipilih menjadi nabi, menjadi rasul dari sejak dalam rahim ibuku. Ya. Enggak. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak mengerti tentang Torah, tidak mengerti tentang Injil, tidak mengerti tentang Zabur, tidak mengerti tentang konsep kenabian, tidak ada padanya kemudian konsep ketuhanan seperti apa. Tetapi beliau terjaga, beliau tidak pernah kemudian menyembah selain daripada pencipta langit dan bumi. Makanya beliau selalu bertahannuts. Nah, kemudian Anda bertanya, apa betul? Yes. Apabila engkau ragu wahai Nabi Muhammad bahwa engkau nabiku, bahwa engkau rasulku, tanya kepada mereka yang telah memegang kitab sebelum engkau. Amin. Nah, pertanyaannya sekarang saudaraku, pertanyaannya adalah apakah Nabi Muhammad ragu? Tidak, makanya beliau tidak bertanya. Ya bertanya. Ya. Sudah. Mantap. Oke.
Oke, boleh yang lain lagi? Silakan. Abang Robert ini, cerewet ini. Tanya dulu dong, Bang Suma ini ilmunya lengkap loh, luar biasa. Tenang Pak Leslie, jangan dibilang cerewet kok, masih ada dendamnya sama Pak Robert. Apa yang kayak Roh Kudus itu aja. Terima kasih. Terima Belum kasih. apa untuk menjelaskan lagi ya. Tapi nggak apa-apa. Dia tetap saudara saya dan yang saat. Ya, ya. Oke, saudaraku Juma tadi kalau saya lihat tausiah ya atau khutbah ya, Terus ya. yang begitu banyak yang sebenarnya kalau kita diskusi per itu maksudnya per item itu tadi banyak sekali item. Siapa Yesus, siapa Isa, siapa Roh Kudus, siapa. Begini Pak Robert, maksud Bang Zuma ini supaya kalian ini lebih baik mencari ilmu di koma. Di gereja harus perpuluhan, persembahan kasih. Lanjut. Oke, Sekarang hari Minggu kan, lanjut. jadi gini, kalau diskusikan kita bahas item per item ini terlalu panjang banyak. Tapi ya saya mau menanggapi saja tadi siapa Roh Kudus. Lalu saya juga mau menanggapi tadi Pak Juma mengatakan bahwa semua berasal dari Allah. Itu kalau di kami pemahamannya beda. Ya, itu yang bumi itu bukan berasal dari Allah, tapi bumi itu dijadikan, semua dijadikan, bukan berasal. Beda berasal. Jadi kalau berasal itu sudah jadi. Kalau ini belum jadi dijadikan. Beda kalau di Bible kami seperti itu Pak Juma atau Saudara Juma. Nah itu mungkin perbedaannya. Kalau berasal berarti sudah ada, lalu dikasih gitu. Tapi ini belum ada, dijadikan. Itu bedanya. Nah, jadi saya bukannya membantah ya, saya cuma menjelaskan masalah itu. Kemudian masalah Roh Kudus itu kan dijelaskan di Yohanes 14, 15 ya. Kalau di Yohanes 14 itu di poinnya aja ya. Siapa tuh Roh kebenaran itu adalah Roh Kudus ya. Saya baca di poinnya aja di Yohanes 14 ayat 26 dan Yohanes 15 ayat 26. Nah, siapa itu Roh Kudus atau Roh kebenaran? Dijelaskan di ini Yesus sendiri ngomong ya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Jadi penghibur itu atau Roh Kudus diutus dalam nama Yesus ya. Kemudian dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi kita akan mengingat apa semua yang dikatakan oleh Yesus melalui bantuan Roh Kudus itu. Tadi saya dengan apa ini sudah mau bicara siapa Roh Kudus dan siapa Yesus, itu saya bilang bukan terpisah, berbeda. Bapa, Roh Kudus dan Yesus itu ketiga yang berbeda tapi satu, itu aja. Kalau saya menjelaskan rincinya panjang, kita akan bahas masalah Tritunggal. Nah, kemudian jangan sekarang jangan dijelaskan terlalu panjang, jangan. Ya, makanya kalau kita mau bahas itu bicara masalah Tritunggal nanti itu bisa panjang itu bisa 6 semester. Itu bisa Siap. Pak Leslie, jangan Pak Leslie sabar dulu ya biar Gurunda menanggapi apa dulu yang ya. lagi Ini Pak dihinggas Leslie Roh Kudus ini kan nyamper aja ke Pak Robert, sabar. Pak Robert sudah Pak Robert? belum baru. Oh belum, berapa menit lagi Pak Robert? Ada lagi tadi kan baru Yohanes 14 ayat 20. Lanjut. Masalah Roh Kudus kan itu kalau kita bahas bisa panjang, tapi ya saya singkat-singkatnya aja. Dan masalah Roh Kudus ini bisa 6 semester kalau kita jelaskan, tapi ya yang singkat aja. 6 semester lanjut ya 6 semester. Panjang lah kira-kira. Kemudian di Yohanes 15:36 juga ya. Siapa itu Roh Kudus itu? Nah itu kan 26 tadi 25 ayat Yohanes 14 ayat 26, sekarang Yohanes 15 ayat 26. Nah dia bilang Yesus sendiri yang bicara, jikalau penghibur yang akan kuutus, yaitu penghibur yang tadi kan Roh Kudus, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa, jadi yang mengutus Roh penghibur itu dari Bapa datang, yaitu Roh Kudus atau Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Nah, itu kan. Jadi Roh Kudus itu diutus oleh Yesus. Nah, gitu. Ini di 26. Kesimpulannya di situ. Jadi kalau bicara Roh Kudus itu singkatnya aja, poinnya aja. Kalau kita mau bahas panjang, tapi ya itu saya bisa kasih jawab karena ini singkat-singkat aja. Cuma waktunya singkat. Itu aja. Jadi poinnya ada di Yohanes 14 ayat 26 dan Yohanes 15 ayat 26 juga. Oke, siap Pak Robert, terima kasih. Fadol Gurunda, Fadol. Pak Leslie, sabar dulu ya. Silakan Gurunda, Fadol. Ya, baik.
Oke, baik. Nah, yang pertama ketika Sensei mengatakan bahwasanya dijadikan tidak berasal, itu coba kita lihat di dalam Roma 11:36. Allah menciptakan segala sesuatu, semuanya berasal dari Allah dan untuk Allah. Itu di dalam Roma 11. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan Roh Kudus. Kalau di Islam, tadi saya sudah menjelaskan, di Islam qul nazzalahu ruhul qudusi mir rabbik bil haqq. Roh Kudus menurunkan Al-Qur'an. Dari Al-Qur'an inilah kemudian seluruh manusia mengetahui tentang keadilan, hukum-hukum, dan penginsapan dunia akan dosa. Bagaimana cara kita berperilaku? Bagaimana kita berhubungan dengan pencipta kita? Bagaimana kita kemudian berhubungan dengan sesama makhluk? Itu semuanya diurai di dalam Al-Quranul Karim. Sementara ciri daripada Roh Kudus yang Yesus nubuatkan datang setelahnya adalah mengajarkan tentang segala sesuatu. Ini kalau saudara Kristen saya tanya, bagaimana proses pembagian harta warisan di dalam Kristen? Syarat sah nikah di dalam Kristen. Bagaimana proses pembayaran hutang bagi orang yang meninggalkan hutang? Bagaimana kemudian cara memperjuangkan hak satu negara di dalam Kristen? Bagaimana hukum militer, hukum pendidikan, dan seterusnya, hukum ekonomi, dan seterusnya. Sedangkan Yesus berkata, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Yang akan mengajarinya semua itu adalah Roh Kudus. Lalu kita tanya, saudaraku yang punya Roh Kudus, apa yang diajarkan engkau tentang pembagian harta warisan? Sepi, senyap. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Roh Kudus ketika ia datang tidak berkata-kata dari dirinya. Jadi dia bukan Tuhan. Apa yang dikatakan adalah apa yang didengarkan. Berarti dia rasul, dia utusan. Bukan Tuhan, gugur. Yang ketiga, ketika dibacakan Yohanes 16, yang kuutus, lalu dipahami seakan-akan yang mengutus ini adalah Yesus. Bukan begitu, Sensei. Izinkan saya menjelaskan. Ketika saya sebagai seorang gubernur, di atas saya masih ada presiden, di bawah saya atau setelah saya ada bupati. Bupati dan jajarannya membutuhkan kemudian dokter spesial untuk memberantas hama yang ada di kabupaten, di kecamatan, di desa, dusun, RT, RW, dan seterusnya. Maka kemudian saya sebagai gubernur minta kepada presiden, Bapak Presiden, tolong utus dokter ahli hama spesial untuk saya utus ke kabupaten. Permintaan saya diminta di ACC Yohanes 14:16. Aku akan minta kepada Bapak agar Bapak mengutus seorang penolong yang lain. Aku akan minta. Berarti gubernur minta seorang dokter sebagai penolong kepada presiden. Nah, saya kemudian setelah di ACC oleh presiden, saya mengatakan, aku akan mengutus seorang ahli hama ke kabupaten. Sah. Sah. Tetapi bukan aku yang punya wewenang. Presiden yang punya wewenang, bukan aku. Makanya Yesus berkata apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan, apa yang aku lakukan adalah apa yang diperintahkan kemudian oleh Bapa untuk kerjakan. Sekali lagi kesimpulan saya, untuk yang aku mengutus, baca Yohanes 14 nomor 16. Aku Yesus akan meminta, dalam bahasa Yunaninya disebut dengan sebutan erotao. Saya erotao, saya mau, saya meminta kepada siapa? Kepada Tuhan Father, kepada Bapa.
aku akan minta kepada Bapa. Erotao, berarti Yesus memohon, dia gugur jadi Tuhan. Sesuatu yang meminta kepada sesuatu itu tidak kuasa. Artinya Yesus meminta supaya Bapa mengutus seorang penyelamat lain. Ya, saya kira begitu Sensei, tanpa mengurangi rasa hormat saya. Ini hanya diskusi biasa. Yang mau beriman silakan, yang mau tidak percaya juga nggak apa-apa. Silakan. Masya Allah, Gurunda. Iwan Pillah ya. Semoga Gurunda selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Suaranya serak-serak, Masya Allah. Dan jazakumullah terhadap semuanya ya, saudaraku muslim yang sudah mensupport. Jangan lupa sambil di-tap-tap saudaraku biar kuat komalnya. Silakan mungkin dari Pak Leslie dulu ya, Pak Robert izin biar enak. Silakan Pak Leslie. Pak Leslie dibuka mute-nya Pak Leslie. Silakan Pak Leslie. Yang pertama saya sukacita ya, maka ya Bang Suma menjelaskan detail sekali ya tentang itu semua. Dan pertanyaan tadi poin penting bagi saya bahwa kalau memang ada yang kurang-kurangnya, terakhir kan minta petunjuk ke Nabi Isa ya. Tapi kan hingga sekarang tidak ada, tidak masalah. Tapi itu luar biasa sebagai penegasan, ya. Jadi itu luar biasa tentang kenabian daripada Isa Al-Masih ya, versi Quran ya. Oke, jadi saya ada satu hal ya, berarti Nabi Isa ini agama Islam ya. Makasih. Pertanyaan itu. Ya, jangankan di dalam Al-Quran disebutkan inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan. Aku ini adalah hamba Allah. Ya. Berarti beliau adalah Muslim. Bahkan di dalam kitab Ibrani 5 nomor 7 beliau disebut sebagai orang soleh. Yohanes 14:31, dunia harus tahu bahwa aku senantiasa mengasihi, mentaati Allah, mentaati Bapa katanya. Dan aku senantiasa melakukan apa yang diperintahkan Bapa kepadaku. Muslim dia bang. Dia adalah orang yang taat kepada perintah Tuhannya. Demikian. Oke. Mantap ya. Bang semua, mungkin satu pertanyaan lagi ya. Artinya saya pernah bertanya kepada salah satu dosen di Turki ya, Istanbul ya. Agama Islam dari Malaysia, doktor ya, filsafat Islam. Aku bertanya bahwa sekarang bahwa kenyataan di dunia ini kan begitu banyak pilihan ya. Tapi saya tidak tahu jumlahnya sebesar apa ya. Sebenarnya arah kita kemana ya? Kalau pilihan Tuhan Allah untuk Islam, Yahudi maupun Kristen satu, hanya mungkin jalan kita berbeda. Jadi abang itu menjawab ya, Dr. Bakir ya, di roomnya Kang Tobi, dia menjelaskan bahwa kalau dari segi agama itu kan 4.200 lebih, belum denomnya itu kan 1 juta lebih. Tapi dia menjelaskan netral bahwa ujungnya terkait dengan kepada Allah itu sendiri. Jalan kita soalnya begini loh, ujungnya begitu, tapi jalannya ini kita sering jadi perdebatan antara kita ya. Ya, ini lebih banyak kalau di Indonesia ya antara Muslim dan Kristen perdebatan, bukan dengan Hindu atau Buddha. Jadi mohon penjelasan. Tapi waktu itu ada beberapa ustadz yang banyak dalam room itu, lebih banyak berarti tapi tenggelam, jawabannya hilang ya, kabur. Oke, makasih. Oke, baik. Terima kasih bang. Jadi kalau ditanya mengenai banyaknya kelompok, banyaknya keyakinan, maka iman orang Hindu punya, iman orang Katolik, iman orang Protestan, orang Buddha, bahkan ateis pun punya kepercayaan. Jadi kita semua memiliki iman. Kristen punya iman, Hindu punya iman, Buddha punya iman, Islam punya iman. Tapi apa yang menjadi tolak ukur membenarkan iman tersebut? Siapa iman yang paling benar di antara iman yang ada? Kristen mengatakan iman yang paling betul. Yahudi juga mengatakan demikian.
Buddha juga mengatakan, Hindu juga mengatakan, Islam pun demikian. Apa tolak ukurnya kemudian mengatakan iman kita yang paling benar? Cuman satu. Apa itu? Akal. Iman tanpa akal bonyok. Iman tanpa akal buta. Iman tanpa akal bahlul. Semua orang bisa beriman, semua orang bisa percaya, bahkan tong sampah pun bisa dituhankan kalau hanya modal dogma dan doktrin. Jadi tolak ukurnya akal. Makanya Al-Quran mengatakan, wa man huwa qanitun ana al-laili sakhidan wa qa'iman yahzarhul akhirah wa yarju rahmata rabbi kul hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Semua sudah ditorehkan, zaman demi zaman, masa demi masa, temuan demi temuan, objek demi objek, semua sudah diungkap oleh Tuhan. Apalagi kita yang hidup di zaman modern sekarang ini, semuanya, apapun yang kita minta, semuanya bisa kita lihat. Bahkan untuk mendapatkan sesuatu, tinggal ngetik di HP, semuanya bisa ada. Lalu apa yang menjadi tolak ukur kebenaran yang ada di antara kita semua? Kata Al-Quran, innama yatazakkaru ulul albab. Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran yang betul. Hanya orang yang berakal sehat yang bisa sampai kepada iman yang betul. Makanya Yesus berkata apa? Kasihilah Tuhanmu dengan apa? Dengan akal budi. Tak ada Yesus pernah berpesan kasihi Tuhanmu dengan iman. Tak ada. Karena akal yang betul akan sampai kepada iman yang betul. Akal yang rusak tidak akan sampai kepada iman yang betul. Makanya tolak ukur ketika kita ke pasar, memilih pakaian yang akan kita beli, bukan mata saja yang kita jadikan sebagai acuan untuk memfilter. Yang kita pakai akal. Ini bagus, ini cantik, tapi ukuran untuk anak SMA. Begitu juga makanan. Ketika kita ke restoran, bukan cuma mata dan selera aja yang kita jadikan tolak ukuran, tetapi yang kita pakai adalah akal. Kelihatannya bagus, bentuknya cantik, warnanya bagus, tapi itu makanan untuk anjing, untuk kucing, untuk ayam, bukan untuk kita manusia. Maka tolak ukurnya untuk memilih mana benar dan mana yang tidak benar adalah akal. Begitu juga ketika kita berbicara tentang agama. Agama yang benar adalah agama yang berkesinambungan antara prosesi ibadahnya, Tuhannya, nabinya, kitabnya, rentetan syariatnya, tidak bertentangan dengan akal sehat. Jika ada keyakinan, ada agama, meskipun dipenuhi oleh semua manusia untuk meluk agama tersebut, tapi kalau kitab sucinya, Tuhannya, pembawa agamanya bertentangan dengan kodrat kemanusiaan kita, maka itu tertolak demi kebenaran. Tapi lagi-lagi saya katakan, la ikraha fiddin. Dalam Islam tak ada paksaan. Innama yatazakkaru ulul albab. Hanya orang yang menggunakan akal sehat yang bisa menerima pelajaran yang Bang Suma sampaikan. Saya kira demikian sahabat. Waktu saya sudah sangat singkat, sudah lewat. Saya ada jadwal. Kebetulan ada beberapa profesor yang telah menunggu Bang Suma di Universitas Hasanuddin pagi ini. Saya harus merapat ke sana karena kita harus menghargai. Ahad kemarin saya tunda untuk ahad ini. Alhamdulillah sudah agak sehat. Suara saya sudah agak mending. Guru-guru besar di Universitas Hasanuddin minta kemudian untuk bersilaturahmi dengan apologet Islam Indonesia. Saya kira begitu sahabat. Sensei Robert, mohon maaf. Kita ada kata-kata yang kurang berkenan. Maafkan saya dan juga kepada sahabat yang lain. Terima kasih. Saya Sensei Os. Ya, dan juga memang panjang ya, tapi ya udah karena waktunya terbatas nanti. Iya Sensei. Insya Allah nanti kita akan sharing lagi Sensei. Ya, gitu. Kalau bisa nanti kita jumpa di Makassar ya. Baik. Insya Allah. Oke sahabat-sahabat sekalian semuanya, guru-guru saya yang ada di sini, Adinda Abuya, teman-teman yang ada di YouTube, antum luar biasa semuanya, dan juga yang ada di TikTok. Saya pamit undur diri untuk sebentar saja, siang kita akan jumpa lagi. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat selalu buat guru saya dan semuanya.
Iya, Gurunda sehat. Tetap jalan. Ya. Nah ini Pade anggur. iya Bang. Ya saya ini merasa Ada berdosa orangnya sama tuh. Ayo, berani ngomong, merasa berdosa dengan Bang Juma gitu sampai dia naik loh. Nah kan melihat ini berantem tadi kan keras sekali mereka ini. Nah ini gara-gara aduh saya minta maaf Pak Robert ya kalau kalian jadi begitu gitu Bang Juma sampai turun tangan loh. Kalau guru ndak sudah turun tangan ini kan sampai luar negeri nih Bang Robert. Ngeri nggak? Ngeri nih Pak Robert ngeri ini. Iya Bang. Dia selalu menunggu saya naik. Itu dia punya kerinduan untuk bertemu sama saya. Pak Robert. Tanya dia, tadi kan lihat sendiri kan. Dia selalu rindu karena dia lihat itu. Kalau saya dengan Pak Leslie itu nggak berantem, kita adu argumen kan, cuma itu. Kalau dia Iya, dan berantem, begini ya Pak Robert, apakah saya pernah adu domba Pak Robert sama Leslie? Jujur. nggak ada adu domba. Gak ada, ya Bang Erik sih kagak ada. Halo, iya. Ya. Itu namanya Leslie, bukan Leslie. Oh, Baca. Tapi dia diam aja dipanggil Leslie. Bang Erik framing, framing. Dan tadi panggilnya Leslie. Leslie kalau saya baca di sini Leslie ya. Iya. Ini tadi saya dari dulu tuh kalau saya naik pasti Bang Juma mau ikut itu ya. Sebenarnya banyak yang saya mau tanggapi. Kalau saya mau tanggapi item per item panjang kan, dia karena begitu singkat. Tapi saya pahami lah dia juga mau bertemu dengan para dosen. Iya, tapi begini ya, di sini Ustadz Tahta mungkin masih monitor, Ustadz, cek. Masih tidur. Ustadz Tahta masih ada, Pak Leslie sama Pak Robert. Kalau mau menanggapi silahkan, nanti ditanggapi. Dia itu cucu saya, pasti dia nongkrong dengerin kakeknya lagi. Dia nongkrong. Berarti bukan kakek yang mengutuk cucu. Ini cucu mengutuk kakek ini. Dia Cucu dulu kan, mengutuk kakek. mau jadi penginjil, tapi setelah saya jelaskan dia langsung nggak mau lagi ngomong-ngomong itu. Iya, saya tahu Pak Robert ini menawarkan kepada Ustadz Tahta, ayo Tad, Anda jadi Kristen, Anda langsung jadi pendeta, begitu kan? Bukan. Ayo, jujur Pak Robert, jujur, jangan berdusta. Berdusta di pagi hari kagak boleh. Iya, saya luruskan lagi tuh. Saya difitnah lagi tuh. Kan yang saya bilang selalu sama dia. Gimana? Suatu saat Anda akan menjadi pendeta. Itu doa saya. Suatu Bukan saat Ustadz Tahta akan menjadi pendeta. pendeta. Itu yang Nah, saya inilah kakek yang Bukan. terkutuk. Ustadz Tahta ini kakek yang terkutuk. Bahagia. Dia nggak berani bilang saya. Dia itu cucu Jangan yang baik. Pantur tidak setuju ya. Yang Jangan bilang cerdas. terkutuk dong. Gak usah ya. Ayo bertengkar lagi Kita pagi-pagi. Ayo fokus bertengkar lagi lagi. ya, fokus Aku lagi nggak setuju. sama Ustadz Tahta ya, fokus sama Ustadz Tahta. Pak Robert, karena Pak Robert menganggap Ustadz Tahta cucu, harusnya Pak Robert ini mendengarkan apa kata cucunya, bener gak? Oh, saya sering dengar kok. Nggak pernah. Oke, siap. Kata Ustadz Tahta, Tuhan itu ada berapa Pak Robert? Kata Ustaz Tata, Tuhan itu satu. Satu. Tuhan Pak Robert ada berapa? Ya satu. Kagak jujur. Gak suka saya Pak Robert ini. Pak Robert izin. Yesus satu. Nah, Bapak dua. Nah, Roh Kudus tiga. Ya. Ketiganya adalah Tuhan. Sepakat? Bukan ketiganya Tuhan, itu satu esensi mereka. Iya, ketiganya ini kan Tuhan semua, Bapak Tuhan. Bener gak? Bapak itu adalah sumber. Sumber ini Tuhan nggak? Tuhan bukan. Tuh ya, kalau bicara Tuhan ya cuma satu, Tuhan kami Yesus gitu kan. Berarti Bapak bukan Tuhan. Yakin? Bapak adalah sumber. Iya, sumber ini Tuhan bukan. Gini, apa mau dipahami? Tunggu apa? Pak Robert ini kajur bentar gua Pak sama Pak Leslie. Pak Leslie, monitor. Ya, siap. Oke, Pak Leslie. Bapak satu, sepakat ya? Iya, oke. Oke, Yesus dua. Bikin tiga ini nanti. Roh Kudus tiga.
Oke. Ketiganya adalah Tuhan, sepakat. Satu, Yesus adalah Allah itu sendiri. Satu kan? Oke. Siap, saya hargai Pak Leslie, saya hargai Pak Leslie. Hormat, Tapi hormat. karena Pak Robert ini tadi mengaku bahwa cucunya Ustadz Tata, ternyata tidak mengikuti apa kata cucunya. Ini kacau ini Pak Robert ini. Coba bentar Pak Robert, bentar. Saya minta tanggapan dulu ke Ustadz Tata. Barangkali ya, bentar ya Pak Robert ya. Silakan Ustadz Oke. Tata. Fadol Tad. Bentar Pak Leslie, sabar Pak Leslie. Bentar, silakan Tad. Iya Bu ya, katanya saya udah diwarisin gereja sama Pak Robert. Ayo. Pak Robert, tatap mata saya Pak Robert. Kasih kesempatan dia ngomong dong, jangan di ini dong. Kasih kesempatan dia ngomong. Silakan Ustadz Tata, silakan Tad. Fadol Tad. Ya makanya tak aja dialog terus, siapa nanti yang menyerah gitu. Nggak pernah mau ya kakek ini. Takut ya. Kalah anu boy ya, kalah data katanya. Wani piro gitu Tad, Pak Robert, wani piro. Macam-macam Ustadz Tata sudah diwarisi gereja, suruh jadi pendeta. Kagak mungkin, udah bener. Muslim itu kagak ada. Yang sudah bener itu kagak mungkin mau salah. Tuhannya udah bener, Tuhan Abraham, Tuhan Musa, Tuhan Yesus, Tuhan Nabi Muhammad. Malah Yesus yang dituhankan, anak orang. Kagak jelas. Masuk. Enggak masuk. Host. Bagus. Anda itu humoris ya, nggak apa-apa. Gini. Iya dong. Yang awet muda gua tuh lihat unyu-unyu gini. Masih kayak Ustadz Tata. Gini. Kalau kita mau bedakan apa pemahaman Kristen terhadap Tuhan apa, pemahaman Kristen terhadap Allah itu apa, itu bahwa Allah dan Tuhan. Oke, siap. Berarti saya minta tanggapan dulu ke Ustadz Tata ya. Oke, Tad. Mungkin Fadol Tad kasih Enggak ada pencerahan. lagi. Tadi saya di fitnah bahwa saya telah mewarisi gereja. Enggak loh. Yang saya nggak pernah ngomong itu. Dan atau harapan saya Ustadz Tata nanti satu waktu menjadi pendeta. Nah, apa itu gereja? Gereja akan saya jelasin lagi. Gereja itu adalah Pak Robert, jangan bilang-bilang ya. Kita bisik-bising aja ya, bisik-bisik. Pak Robert, kalau Ustadz Tata jadi pendeta langsung kaya ya, Pak Robert, perpuluhan. Wah, ngeri ya? belum tentu. Oh, belum tentu. Ini jangan kasih tahu siapa-siapa. Kita bising-bising saja ya. Boleh Ya, aku tambahkan ya. Yang perpuluhan ya. Iya. Kalau dia jadi Boleh kaya, benar. Kaya apa dulu? Kaya kebaikannya itu. Kalau kaya materinya saya jamin belum tentu. Oh ya, udah. Silakan Pak Leslie, gimana Pak Leslie? Anda mau menanggapi apa? Silakan, biar ada pembahasan. Jadi Silakan. terkait dengan perpuluhan ya, semasa bangsa Yahudi itu yang jaga bait Allah kan suku Lewi. Kerjaannya urus itu bait Allah, makanya disebut perpuluhan untuk bantu-bantuin hidupnya, kesehariannya. Suku Lewi ya, bangsa Yahudi. Kemudian lanjut sampai kita yang sekarang ya, Kristen. Aku Kristen Protestan ya, disebut persembahan. Persembahan ini spontanitas, tidak ukurannya perpuluhan. Jadi kita punya penghasilan 100 juta, kalau perpuluhan berarti kita kasih 10 juta, padahal tidak. Persembahan, disebut persembahan itu spontanitas dari diri. Jadi kita bisa kasih 1.000 atau 5.000, itu urusan kita dengan Tuhan. Tidak harus. Aduh, kasih 2.000 Pak, duduknya deket WC Pak. Enggak lah, yang penting dengan hati dong. Yang paling utama dengan hati, berdoa ya. Jadi dalam ungkapan syukurmu, Anda nyatakan itu dalam bentuk persembahan. Nilainya seberapa tidak ukuran, bukan perpuluhan. Perpuluhan kan per 10 ya. Karena bagi orang Kristen yang sekarang tidak. Oke, Disebut berarti Pak Leslie izin sedikit ya, mohon maaf saya potong Ya, sebentar. ya. Apakah kita saat ini kan ini hari Minggu kan ya? Ya. Ya, biasanya bayar perpuluhan hari Minggu kan ya?
Sebentar ya, saya alas dulu. Bukan perburuan, persembahan. Oh, persembahan kasih, siap. Gimana? ya. Berarti Pak Leslie mau angkat tema tentang perpuluhan dan persembahan kasih begitu? Kita bahas. Oh, boleh. Boleh, siap. Izin ya, Ustadz Tata dulu ya, yang bernarasi ya. Fadol, Ya, Tat. ya. Iwan Pilas sambil di tap ya, saudaraku semuanya, biar kuat komalnya. Silakan, Ustadz Tata. Fadol, Tata. Apa bahas apa ini Bu ya? Maunya dia perpuluhan sama persembahan kasih. Ya. Silakan tuh. Ya, kalau di Kristen ada perpuluhan ya itu urusan mereka ya. Tapi kalau dalam Islam kan nggak ada. Islam itu zakat, dan zakat itu bukan untuk kiai, ustadz, enggak. Ibnu Sabil, miskin, fukoro gitu itu, mualaf termasuk boleh menerima. Nah kalau mereka kan enggak ke gereja, maka rawan dimakan sendiri. Tapi kalau dalam Islam enggak, kewajibannya orang miskin itu ya. Dan itu apa? Bahkan Nabi sendiri malah tidak boleh menerima zakat kalau Nabi. Kan Buya itu tahu kan, karena zakat itu tadhirul mal. Zakat itu kotorannya harta. Ada orang punya harta yang sudah 1 nisab lah, dan 1 haul, ya, 1 tahun, dan nisabnya udah mencapai. Maka ada kotorannya di situ, kotorannya harta, harus dikeluarkan, diberikan kepada orang fakir miskin, ya kayak gitu itu. Sehingga menolong orang malah, bukan perkaya orang kaya. Itu kalau dalam Islam. Ya itu aja dulu, silakan. Tapi ini saya mau bertanya dulu ke dua saudara Kristen ya, Bro Leslie sama Bro Robert. Boleh aku dulu Iya siap Bro Leslie, bentar ya. Kalau di Islam itu jelas tentang zakat itu perintahnya jelas ya Pak Leslie. Tadi sudah sangat jelas oleh Ustaz Tata. Dari kekristenan sendiri tentang perpuluhan atau persembahan kasih itu ada nggak data di Biblos gitu? Silakan. Persembahan ya. Kalau yang sekarang persembahan, bukan perpuluhan. Bukan perpuluhan ya. Persembahan itu kan spontanitas dalam diri kita. Terserah apa mau kasih berapa itu urusanmu ya. Tidak sebut perpuluhan. Kalau perpuluhan ini kan normatif ya, bahwa dapat hasilmu berapa, kasihnya harus perpuluhan, 1/10 dari apa yang kamu dapat. Tapi itu kisah di zaman bangsa Yahudi, karena suku Lewi, orang Yahudi yang jaga bait Allah ya, dikasih perpuluhan untuk menghidupi keluarga suku Lewi itu yang jaga bait Allah. Oke, kemudian dalam perkembangannya umat Kristen itu dijadikan itu bukan perpuluhan tapi persembahan. Tergantung dari diri kita mau kasih berapa, urusanmu dengan Tuhan ya. Dan aku bertanya kembali begini ya, di saudaraku di umat Muslim bahwa tentang persembahan ya atau apa ya, semacam apa nggak tahu ya, tapi begini ya, semakin orang yang punya duit banyak bisa memberi lebih dari itu luar biasa, dia mendapat tempat khusus, sementara orang yang kurang-kurang tempatnya di mana, itu aku bertanya. Makasih. Ya Pak Leslie Ya Pak Leslie lupa bahwa di Efesus 2 nomor 15 di situ dikatakan sebab dengan matinya ya sebagai manusia maka telah batallah hukum Taurat. Berarti sudah nggak dipakai, seharusnya perpuluhan itu sudah nggak dipakai. Oh ya, oke. Tapi aku bertanya bukan ke situ ya. Aku bertanya ya. Jadi kan dengan matinya Yesus di tiang salib itu kan dikatakan begini, maka batallah hukum Taurat kan begitu. Ya kan, makan babi sudah boleh. Makan ini, makan itu semua sudah boleh. Tapi kenapa perpuluhan nggak dibatalkan? Itu yang jadi pertanyaan. Apa karena duit? Tidak, bukan ukurannya duit. Sekarang Lalu kenapa? Makan babi batal,
toh? Dan Ya. hal yang lain sebagainya batal. Tapi kenapa Ya. persepuluhan nggak batal? Tadi saya bilang tadi kan, memang itu kan di bangsa Yahudi ketika itu bahwa untuk menghidupi suku Lewi, suku salah satu keturunan dari Yahudi. Iya, Dari pada zaman itu kan Dia yang kan diberikan jaga itu kan bait Allah. hasil bumi. Ya, jaga Iya, bait hasil Allah. bumi kan, yang diberikannya hasil bumi kan. Ya, Nah, itu nah perpuluhan. sekarang Persatuan. kenapa perpuluhan itu diganti dengan uang, bukan hasil bumi? Oh, kalau di gereja kita macam-macam lah, bisa dengan hasil bumi, dengan apa? Artinya Aduh, kalau batasannya pakai hasil bumi nanti pendetanya pulang bawa truk. eh entahlah ya, tapi itu urusannya masing-masing ya. Nggak mungkin ya bahwa jadi batasannya ada, bisa dijual kembali atau dilelang ya. Biasanya dilelang, jadikan uang untuk operasional gereja dan seterusnya. Tapi tidak distandarkan bahwa kita harus perpuluhan, tapi persembahan. Persembahan ini kan spontanitas dalam kita punya diri sendiri. Ya, Terserah. tadi dikatakan oleh Abu Yastrong, oleh host, kalau itu Betul. persembahan di mana dalilnya? Tunjukkan dalilnya. Ada nggak persembahan Kalau itu kan liturgi, liturgia dalam gereja, ya disebutkan seperti itu. Oke? Oh, jadi pandai-pandai Bapak gereja lah ya itu ya. Iya, liturgia dalam gereja diatur seperti itu. Oke? Dan saya mau tanya loh, ini begini ya, artinya terkait dengan ya mungkin dari Kristen persembahan ya. Minta maaf ya, bagi orang Muslim, semakin kita berkorban lebih banyak, kita punya duit yang cukup dan lebih dari cukup, kita punya kesempatan yang berbeda dari orang yang tidak punya duit. Apa benar atau tidak? Terima kasih. Kesempatan apa, Pak? Kesempatan untuk memberikan persembahan ya. Persembahan ya. Kan orang yang punya duit banyak kan persembahan kan Sodako, lebih. maksudnya sodako, zakat gitu. Oke, zakat ya. Oke, yang lebih banyak Zakat. lebih punya kesempatan ya. Apa benar atau tidak tuh? Nggak begitu ceritanya. Silakan, Ustaz tadi dijelaskan. Oke, silakan ya lain. Ustaz, Jadi dalam Islam itu bukan berarti banyak uang lalu dia banyak kesempatan baik, enggak. Justru orang miskin itu dikir itu termasuk sedekah. Ada duri di tengah jalan, sedekah itu. Ya. Maksudnya apa? Dapat pahala seperti bersedekah. Jadi misalnya kalau orang kaya, enak orang kaya masuk pahala lebih mudah, kan banyak uang. Enggak, orang miskin itu ada gantinya. Berbuat baik itu makanya dicontohkan ya, ada duri di jalan dibuang. Itu sama dengan orang-orang kaya-kaya yang sedekah itu. Atau nanti ada bagian-bagian amal-amal yang pahalanya bahkan seperti haji, seperti umroh gitu. Ya. Jadi lebih mudah. Bukan berarti kalau banyak uang banyak pahala, enggak. Malah ada gantinya orang miskin itu. Enggak pakai uang dia, pakai perbuatan. Pahalanya sama dengan orang-orang bersedekah gitu, yang kaya-kaya itu. Ya gitu kalau dalam Islam. Lanjut. Anu aja ini saya mau nantang ini loh, kakek Robert ini loh. Yang masalah keimanan, kalau masalah itu intinya Pak sama-sama punya kewajiban. Cuma kalau dalam Islam itu ada waktunya. Ya, satu nisab. Tidak semua orang Islam itu punya kewajiban zakat, enggak. Bagi orang-orang tertentu yang sudah udah cukup untuk wajib dia mengeluarkan zakat gitu. Ya cuma gitu doang. Jadi kita masalah iman aja. Sekiranya kita pakai data dalam Bible, saya pakai Quran gitu. Ya itu saya mau nantang ini kakek Robert dulu. Temanya apa? Ayo kek kita dialog kek.
Oke, saya jawab ya masalah. Jangan jawab, tema dulu tentukan. Angkat tema dulu, Pak Robert. Tadi saya nggak dikasih kesempatan tuh jawab ya masalah. Udah cut. Udah cut. Kasih dong. Tadi orang jadi aja dengar, kemudian sekarang kamu pengen jawab sedikit aja apa itu? Aduh, sedikitnya Pak Robert lama. Aduh, jangan. Udah nggak mau terus deh kalau itu nggak dikasih kesempatan. Enggak, ini silakan Pak Robert bernarasi sepuasnya Pak Nah, Robert. adil Tapi dong. angkat tema adil dulu. dong. Tadi kasih kesempatan yang lain. Lalu saya jadi kambing cong ya dong di sini. Enggak gini masalah perpuluhan kan Pak Leslie yang angkat nih temanya nih udah kelar. Sekarang Pak Robert angkat tema lain begitu Pak Robertku yang terkasih silakan. Ya, harus ini dong. Menurut Pak Robert bagaimana gitu kan? Ini nggak dikasih kan berarti kan saya Ya udah Pak. mendengar aja. Ya udah saya kasih waktu Pak Robert silakan Pak Robert 2 jam silakan Pak Robert. Jangan, menit aja. Jadi yang dimaksud oleh apa itu tadi ada untuk meluruskan apa tuduhan-tuduhan atau anggapan ya. Jadi namanya kalau di Kristen itu persembahan syukur ya. Jadi untuk apa namanya itu yang perpuluhan nggak ada lagi, itu hanya berlaku pada orang Lewi ya. Itu sudah dijelaskan tadi, Lewi karena mereka tidak mendapat hak untuk warisan tanah atau apa ya, mereka hanya mengurus bait Allah aja, sehingga mereka tugasnya hanya melayani. Kemudian orang-orang di luar Lewi itu memberikan persembahan perpuluhan kepada mereka. Nah kepada kami orang Kristen, persembahan syukur itu ada di Matius 6 ayat 9 ya. Matius 6 ayat 3 ya. Itu jadi kalau kita cara memberi mempersembahkan. Jadi itu bisa berbentuk uang, bisa berbentuk pengorbanan, bisa berbentuk pelayanan. Itu namanya persembahan. Tapi ya bisa saya kunci bahwa itu ada ayat-ayatnya juga bahwa persembahan itu yang paling sejati Yesus bilang adalah persembahkanlah dirimu. Persembahkan dirimu maksudnya kita harus suci, kita harus seperti Dia, maksudnya tidak berbuat yang macam-macam. Itu namanya persembahan yang paling Bohong Pak Robert harus seperti Dia, harus disalib. Pak Robert jangan disalib. Kemudian tadi lagi dibilang bisa dibawa oleh pendeta gini-gini, itu persembahan. Kalau kami di Kristen, persembahan yang diberikan oleh jemaat itu diberikan kepada bendahara gereja, bukan kepada pendeta, diberikan kepada bendahara gereja. Bendahara gereja mengelola untuk apa itu? Untuk pelayanan apa? Pelayanan macam banyak sekali itu. Jadi bukan ujuk-ujuk kasih ke pendeta itu persembahan, nggak ada kalau di Protestan kami ya, tidak ada. Nah, jadi itu, dan di Katolik mungkin Ortodoks juga bukan seperti itu ya. Jadi semua persembahan itu diserahkan kepada bendahara gereja. Cut. Selesai perpuluhan, kita tutup. Oke Pak Robert, sepakat? Oke. Oke, silakan Pak Robert angkat tema apa yang mau didiskusikan sama Ustaz Tata. Angkat tema Pak Robert yang menarik Pak Robert. Ya, Pak Robert. saya serahkan sama Ustaz aja. Pak Robert, kita bising-bising. Pak Robert angkat tema yang Ustaz Tata tidak bisa menjawab. Ya angkat tema ya. Lanjut Pak Robert. Dia orang cerdas kok, nggak bisa jawab. Pasti dia jawab. Iya, yang paling susah pokoknya. Yang paling susah. Kitab suci. Ya, kalau itu saya serahkan aja sama Iya. Saya boleh mengajukan temanya. Silakan Kang Erik, silakan, yang penting disepakati. Oke. Silakan Kang. Pak, apa kabar? Temanya Pak Robert dan Pak Lesti, temanya yang kita angkat itu dari data yang pernah dikatakan Yesus dan itu diabadikan dalam Bible Anda sendiri di Matius 23 nomor 15. Kita buktikan perkataan Yesus. Artinya di situ Yesus mengatakan ahli Taurat dan orang Farisi ini keluar dari Yerusalem lalu melakukan pengajaran yang dimana pengajaran mereka bertentangan dengan ajaran Yesus. Ya, lalu mereka mengajak orang untuk masuk ke dalam ajaran agama mereka. Lalu mereka ini dibuat 2 kali lebih jahat daripada si penyesat. Nah, dari hal ini mungkin kita bisa mentelaah agama yang muncul setelah tiadanya Yesus di muka bumi. Ada 2 aktor atau tokoh terkenal, yaitu tokoh terkenal yang mendirikan agama, yaitu Paulus dan Nabi Muhammad SAW. Boleh kita buktikan dari data tersebut
siapakah yang menggenapi di Matius 23 nomor 15. Begitu Ustaz? Cocok Ustaz? Menarik, bagus itu. Gimana Ustaz Tata, sepakat? Gimana? Ustaz sepakat? Pak Gimana Robert saudara? sama Lanjut. Pak Robert, sepakat Pak Robert? Oke. Mantap. Sekarang bukan Palesti, ini ahli cinta selawat. Silakan, Ustaz. Palesti lagi. Monggo. Pak Leslie, gimana sepakat Pak Leslie? Buka mute-nya Pak Leslie. Siap. Lanjutkan. Mantap. Lanjut Ustaz. Dan untuk Pak Leslie sama Pak Robert, catat data-data yang disampaikan oleh Ustaz Tahta ya. Catat. Lanjut Tad. Ya, jadi setiap para nabi itu ketika diutus ya, pasti dia nanti mengenalkan, memberi peringatan kepada umatnya. Di antaranya Nabi Muhammad juga gitu. Hati-hati nanti setelah aku pergi. Pasti akan ada orang-orang ngaku nabi gitu loh. Beneran itu. Ketika Nabi wafat, muncullah penyesat-penyesat nabi palsu. Namanya Musailamatul Kadzdzab. Ya. Gak enak. Begitu juga siapa? Yesus. Jangan pernah melihat seseorang dari luarnya saja. Ingat. Oke. Begitu juga nabi yang lain, Yesus saya contohkan, pasti berpesan dia supaya nanti umatnya, pengikutnya ini waspada. Misalnya pertama, Matius 7:15 sampai 16. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ya. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rambut duri? Di sini ada pengertian, intinya gini. Pertama, dia itu bukan Israel, kan Israel domba kan sebutannya. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Berarti domba ini Israel gitu. Dia menyamar seperti domba, padahal dia serigala. Serigala ini sampai sekarang sebutan untuk Roma ya. Berarti siapa orangnya? Tidak mungkin Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan dirinya orang Roma ya, dan tidak pernah ngaku dirinya Yahudi, domba, enggak. Ternyata kalau saya pakai data, Paulus orangnya, karena dia ngaku orang Roma dia. Kisah Para Rasul 22, 25 sampai 27. Ya, di situ ketika dia mau dihukum ya. Emang nggak boleh menghukum orang Romawi? Oh, kamu Romawi ya? Iya, kata Paulus. Ya, berarti dia ya nyamar seperti domba. Yang kedua, pesan Yesus, Matius 16 ayat 6. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Farisi. Siapa yang ngaku Farisi? Nabi Muhammad tidak pernah ngaku orang Farisi. Ternyata Paulus lagi orangnya. Dia ngaku orang Farisi. Kisah Para Rasul 23 ayat 6. Ya. Dan karena ia tahu bahwa sebagai dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru di dalam mahkamah agama itu, katanya, hai, katanya Paulus, saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi. Nabi Muhammad tidak pernah ngaku orang Farisi. Ini ngaku ini. Berarti yang diwaspadai ini kata Yesus itu. Terus kata Yesus, penyesat ini muncul tidak lama lagi. Seperti Nabi Muhammad ya, Nabi Muhammad wafat langsung muncul Musailamatul Kadzdzab. Nah, Yesus juga gitu. Berpesan gitu. Lukas 21 ayat 8. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Nabi Muhammad ratusan tahun baru datang, sedangkan pesannya Yesus ini waktunya sudah dekat. Berarti Yesus tidak ada, muncul ini langsung ya. Pak Robert, oke, Om. Jadi yang kedua, dia selalu memakai nama Yesus dan dia memakai namaku. Nah, siapa? Nabi Muhammad tidak pernah ngaku-ngaku saya adalah
dipilih oleh Yesus, nggak ada. Nah kalau Paulus 1 Korintus 1 ayat 1 atau 2 Korintus 1 ayat 1 sampai 2, dia selalu memakai nama Yesus supaya laku ajarannya. Ya, jadi jelas ketika temanya di framing apakah ini Nabi Muhammad atau Paulus, jelas Paulus data-datanya. Terus yang terakhir, dari buahnya inilah bisa ketahuan apa buah ajaran inti. Kata Yesus, Matius 11:25, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi Tuhan itu Allah Bapa, Tuhan langit dan bumi. Tapi Paulus mengajarkan apa? Roma 10 ayat 9 itu. Kalau kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Tuhan, nah dari buahnya ketahuan. Karena ajaran inti Yesus itu tauhid. Markus 12:29. Hukum yang terutama, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Cuma dialah satu-satunya. Nah ternyata Paulus, dia memperkenalkan sosok Tuhan lagi. Berarti dari buah ini sudah tahu dari ajarannya ini. Ajaran inti dirubah. Termasuk nanti yang terakhir membatalkan hukum Taurat, gitu itu. Banyaklah nanti ya. Intinya tidak mengarah ke Nabi Muhammad sama sekali. Sedikit pun gak ada. Kalau ke Paulus, waduh, ini hampir 100% ini mengarah semua. Gitu. Silakan. Oke, silakan Pak Robert ditanggapi atau Pak Leslie. Ya Pak Leslie dulu. Pak Leslie silakan ditanggapi Pak Leslie. Pasti jawabannya nggak nyambung. Ayo, Pak Leslie, ayo nyambung ya. Ayo tanggapannya. Ayo. Ya kan, Pak Ro duluan biar aku tinggal lengkapi aja. Dia bisa nior ya, silakan bicara. Oke, terima kasih Pak Ustadz Tata. Itu ya saya hargai pendapatmu atau pemahamanmu seperti itu ya. Tapi kami orang-orang Kristen sejati bukan seperti itu pemahamannya tentang Paulus ya. Dan kalau mau baca siapa Paulus itu mulai dari Kisah Para Rasul 9. Sebelumnya memang dia itu anti orang-orang pengikut Yesus ya. Yang disebut orang-orang pengikut Tuhan atau jalan Tuhan. Itu dikejar-kejar malah dibunuh ya. Tapi setelah dia bertemu dengan Yesus, mau menuju ke Damsik itu kan, mulai dari situ kita lihat pertobatannya dia itu kan. Dia nggak akan lagi kejar-kejar orang-orang yang pengikut Yesus. Kemudian dia malah jadi murid ya, atau pengajar tentang apa yang diajarkan oleh Kristus itu. Dan tidak pernah Yesus bilang Paulus itu adalah nabi palsu, atau sedangkan dia bukan nabi, dia kan dibilang pesuruh aja ya, atau rasul ya. Dan kemudian tadi tema diangkat oleh siapa itu tadi bilang dari Matius 15 itu, di Matius berapa itu tadi? Ya Matius 23 itu kan jelas sekali situ tentang orang Farisi. Siapa orang Farisi? Dan pada waktu itu kan Paulus belum ada ya. Yang dikecam oleh Yesus habis-habisan itu orang-orang Farisi, yang bukan si Paulus. Memang si Paulus itu, orang Farisi itu kan mereka ahli Taurat, yang Yesus bilang udah menyimpang ajarannya dia itu. Mereka sudah menduduki kursi Musa. Jadi ajarannya dia boleh kamu dengar, tapi kelakuannya jangan dilihat. Sebab mereka mengajarkan tentang ini tapi kelakuannya tidak sama. Maka Yesus selalu kecam mereka. Nah pada waktu itu kan Paulus belum ada ya. Paulus masih anak kecil mungkin pada waktu itu ya. Nah, atau dia muncul, dia ngejar-ngejar orang Kristen. Nah, gitu. Jadi kalau itu dituduhkan pada Paulus itu nggak tepat ya. Nah, ada di Kisah Para Rasul Yesus mengutuk atau mengatakan Paulus ini, malah dia dikuatkan oleh pimpinan daripada para murid Yesus, yaitu Petrus. Petrus bilang di 2 Petrus 3 ayat 23 itu, memang kamu akan bingung ajarannya si Paulus. Kalau nggak ngerti pasti kamu akan tersesat. Kamu akan berbalik, apa maksudnya? Sebab dia itu adalah seorang lulusan daripada pengajar masalah Taurat itu apa? Gurunya itu adalah si Gamail itu kan. Gurunya Gamail loh, jangan main-main. Itu ahli kitab itu kan. Nah, dia satu murid yang lulusan terbaik. Kemudian dia adalah seorang sarjana ya. Jadi kalau dia punya tulisan-tulisan memang banyak itu perumpamaan-perumpamaan atau
banyak majas-majas yang kita nggak paham. Nah, dan itu pimpinan daripada murid-murid Yesus atau dibilang Rasul Petrus itu mengaminkan dia dan telah memvalidasi apa yang dia tulis. Semua divalidasi sama Petrus. Dia itu pimpinan. Yang Yesus bilang dia adalah batu karang itu kan, si Petrus itu. Di atas batu karang ini aku dirikan gerejaku. Nah, itu Yesus bilang ke Petrus. Pimpinan daripada dia adalah soko guru. Si Petrus itu soko guru ya. Dia, Yohanes dan Yakobus. Mereka disebut soko guru. Jadi kalau dibilang itu Paulus itu difitnahkan seperti itu ya, kami dari orang Kristen belum pernah mendapatkan itu. Dan bukan saja Paulus yang mengatakan Yesus Tuhan, itu para murid loh sebut dia Tuhan ya. Jadi bukan ujuk-ujuk si Paulus ini mengatakan. Jadi itu jadi ada suara nih, ada halo, ada suara yang masuk ya. Nah, jadi kira-kira gitu. Jadi Abaikan itu ambulan lewat, Pak Robert, abaikan. iya. Ya kita kan lagi diskusi sopan dan ringan. Kemudian Iya itu, ambulan jangan martabat, lewat ya. dulu. Ganggu aja lanjut Pak Robert. Kelilaan. kita kan lagi diskusi bermartabat. Kalau begitu kan nggak elok kan. Saya sangat menghormati yang ada di sini, apalagi Ustadz Tata itu cucu saya kan. Nah, jadi apa yang dia bilang Paulus bertentangan sama Yesus ya itu menurut kami keliru ya. Saya nggak bilang salah, itu keliru. Dan tidak ada Yesus, coba cari ayat Yesus mengutuk si Paulus. Yang dikutuk atau yang dicerca atau yang terus sama ditegur oleh Yesus itu orang ahli Farisi begitu. Ahli Farisi itu ahli mereka memahami Taurat, menguasai Taurat tapi tidak memahami. Mereka memberikan mereka memberikan orang-orang itu beban yang berat, mereka sendiri tidur saja. Firman Tuhan mereka tidak jalani. Maka Yesus bilang kepada mereka, kepada orang-orang Israel, pengajarannya dia boleh kalian terima, boleh kamu dengar, tapi caranya dia atau kelakuannya dia atau attitude-nya mereka jangan kau ikuti. Mereka seperti kuburan yang dilabur putih itu. Jadi mukanya aja kelihatan suci, ternyata hatinya bobrok. Nah, kan baca terus itu Matius 23 itu terus tuh. Baru kita paham siapa yang dimaksud oleh Yesus yang dia kecam terus itu. Dikecam terus sama Yesus. Itu yang dimaksud adalah orang-orang Farisi seangkatan Yesus. Kalau itu siapa si Paulus ini kan dia setelah Yesus kan. Nah, jadi kira-kira begitu. Ya, apalagi? Boleh? Mungkin ada beberapa poin yang sebelum yang saya lihat. Ini dulu udah kek, udah pakai data. Leslie, Bang Leslie. Kalau aku prinsipnya kalau Paulus itu sebelumnya kan Saulus. Saulus itu ketika itu kan orang Farisi, keturunan Yahudi. Dalam perjalanan ke Damsyik itu dia mau ajukan mohon izin ke penguasa di Damsyik untuk kejar orang-orang yang pengikut Yesus, bunuh, aniaya dan seterusnya ya. Tapi luar biasa ditangkap oleh Tuhan Yesus, tapi penampakannya dalam bentuk cahaya. Kemudian ada perkataan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ya. Kemudian setelah dia melihat cahaya itu dia menjadi buta. Kemudian setelah 1 bulan ya atau berapa ini didoakan oleh Ananias. Dan akhirnya dia berbalik untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus ya. Jadi memuliakan Tuhan Yesus. Jadi perkataan dia, sejarah tentang dia ceritakan semua dalam berbagai kitab yang disebutkan dalam Injil itu. Jadi dia intinya memuliakan Tuhan Yesus. Dipakai secara ajaib oleh Tuhan Yesus untuk menyatakan apa yang Tuhan kehendaki bagi umat manusia ya.
Yang tadinya musuh, yang tadinya kejar-kejar orang, buruh, bahkan gereja pun dibakar, terakhir ditangkap dan dipakai oleh Tuhan secara ajaib untuk menyatakan kabar keselamatan untuk seluruh umat manusia, seluruh bangsa ya. Jadi kalau bilang Paulus penyesat, saya tidak setuju ya. Itu luar biasa bagaimana Tuhan Yesus memakai orang secara ajaib. Dan ingat, yang penting bagi dalam diri kita masing-masing, bukan kita yang memilih, tapi Tuhan Yesus yang memilih. Dan itu luar biasa, akan dipakai secara ajaib untuk menyatakan kabar keselamatan bagi seluruh umat manusia, seluruh bangsa. Terima kasih. Oke. Silakan Ustaz Toha ditanggapi. Pertama kata Yesus Matius 24:23. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Apalagi yang bertemu dengan Paulus ini sosok cahaya. Ya. Nah, ini bahaya kalau cahaya. Kenapa kau bahaya kalau berupa cahaya? Takutnya Paulus ini lupa dengan ucapan dia. 2 Korintus 11 ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai cahaya Tuhan. Jangan-jangan bukan Yesus di situ. Kan iblis bisa menyamar sebagai cahaya. Untuk kakek Robert tadi ya, Paulus bukan nabi. Kisah para Rasul 13 ayat 1. Nabi. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar. Bahkan disebutkan siapa nabi di situ? Barnabas dan Simon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Nah, jadi untuk kakek Paulus ini ternyata nabi dia. Nabi palsu berarti. Terus kita lihat buah-buahnya ya, dari buahnya. Orang itu menilai, itu kan kata Yesus, lihatlah buahnya. Nah, ternyata coba kita baca Roma 3 ayat 7 ya. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, ya, maka aku masih dihakimi. Ya, mengapa aku masih dihakimi? Ya, maksudnya masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa. Nah, jadi memberitakan Allah dengan dusta. Terus juga nanti ada, ya, Paulus ini menyampaikan bukan sebagai firman Tuhan. Jadi dia menyampaikan bukan sebagai firman Tuhan. Kalau Yesus kan jelas, dia menyampaikan firman Tuhan. Yohanes 12:50. Apa yang aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Lalu setelah firman itu dia terima, disampaikan kepada umatnya Israel. Yohanes 17 ayat 8. Jelas Yesus menyampaikan firman Tuhan. Kalau Paulus enggak. 2 Korintus 11 ayat 17. Aku menyampaikan bukan sebagai firman Tuhan. Dan juga dia memberitakan Kristus dengan palsu. Baca Filipi 1 ayat 18. Dan juga Paulus ini bunglon. Bunglon itu kalau dia itu menyentuh ke biru menjadi biru dia. Kalau ke hijau menjadi hijau, bunglon namanya. Nah, ini Paulus ini dalam 1 Korintus 9 ayat 20 sampai 21. Ya, ketika bertemu dengan orang Yahudi, dia seperti orang Yahudi. Ini pengakuan dia. Bagi orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, dia menjadi orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Pokoknya saya nempel ke sini menjadi ini gitu. Untuk supaya apa? Ajarannya itu diterima. Yang ketiga, yang terakhir, Yesus ini selalu membangga-banggakan ya, atau menetapkan Taurat. Karena hukum dari Tuhan. Tapi coba Paulus ini tentang Taurat apa yang dia sampaikan? Pertama,
Di dalam Roma 3:21, tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan. Tanpa hukum Taurat katanya. Ada juga dalam Roma 3:28, manusia dibenarkan karena iman, bukan karena melakukan hukum Taurat. Padahal hukum Taurat ini perintah dari Tuhan. Yesus sendiri satu iota pun tidak pernah mau menghilangkan itu. Bahkan di dalam Roma 4:15, Taurat membangkitkan murka katanya. Nah ini kan luar biasa ini. Juga di dalam Ibrani 7 ayat 19, ya, hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Yang terakhir itu di dalam Galatia 3 ayat 11, di hadapan Allah hukum Taurat tidak dibenarkan sama sekali. Nah ini kan luar biasa ya, penyimpangan-penyimpangan kayak gini nih. Seakan-akan dia ingin menandingi ya, berbeda banget lah dengan ajaran Yesus gitu. Kalau kita teliti tentang data-data yang ditulis oleh Paulus ini, gitu ya. Silakan kakek. Ya silakan Pak Robert. Kayak dulu Papa Leslie itu. Iya Pak Leslie mau ditanggapi Pak Leslie silakan disanggah.